Halo, selamat malam Bapak dan Ibu. Boleh dinyalakan untuk kameranya? Oke. Ibu Ruth bisa bergabung? Gimana suara saya? Jelas, Pak? Jelas ya? Nggak Jelas. putus-putus gambarnya? Tidak, Pak. Aman-aman. Ah, Oke. Oke. Gimana Bapak Ibu tugasnya? Sudah pada submit? Wah, Pak Adin geleng-geleng nih. Kenapa? Belum selesai. Masya Allah. Oh, ini kita tinggal dua pertemuan lagi. Dengan pertemuan ini ya Bapak Ibu kita akan menghadapi per-assessment dan assessment nih. Jadi untuk tugasnya silakan dilengkapi, diselesaikan. Karena saya lihat baru satu orang yang sudah mengumpulkan. Sisanya masih terpantau kosong ini Bapak Ibu. Oke, saya tidak bosan-bosan ya Bapak Ibu mengingatkan terkait tugas ini. Memang tugas-tugas di setiap pertemuannya itu akan sangat membantu Bapak Ibu ketika asesmen nanti. Jadi, tolong dipersiapkan untuk tugasnya karena jarak dari pertemuan terakhir ke pra-asesmen itu sebentar Bapak Ibu, hanya beberapa hari. Jadi, untuk tugasnya tolong diperhatikan dan diselesaikan. Oke, karena sudah pukul 7 lebih, kita mulai saja ya Bapak dan Ibu untuk kelas malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu dan selamat bergabung kembali ya di program Human Resource Manager ini. Tidak terasa kita sudah sampai di pertemuan ketujuh malam hari ini. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu ketahui, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan untuk materi malam hari ini yaitu menyusun peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama. Nah, di materi malam hari ini, Bapak dan Ibu akan didampingi kembali oleh Bapak Dadang. Oke, selamat malam Pak Dadang. Selamat malam. Malam Pak Assalamualaikum Dadang. semua. Waalaikumsalam Malam Bapak warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Oke, sudah siap Pak untuk sharing dan diskusi dengan Bapak Ibu Siap. pada malam hari ini? Oke, baik. Saya persilahkan Pak. Baik. Terima kasih Mbak Yunia sudah membuka sesi malam ini. Sesi yang ketujuh ya. Jadi setelah ini tinggal satu kali lagi ketemu. Gimana suara saya jelas ya? Nanti Yes, kalau misalnya putus-putus atau suara nggak jelas, kasih ini aja ya. Kasih info aja. Eh, Unit kompetensi yang mau kita bahas malam ini hanya satu, yaitu mengenai menyusun PP dan PKB. Yang dimaksud PP di sini adalah peraturan perusahaan, ya. Jadi bukan peraturan pemerintah. Gitu. Dan yang dimaksud PKB adalah perjanjian kerja bersama atau PKP, disingkat PKP lah. Kalau dulu pernah singkatannya KKB, KKB atau kesepakatan kerja bersama, tapi maksudnya sama. Nah, yang udah-udah sih sebenarnya kalau satu unit kompetensi biasanya waktunya leluasa gitu ya. Jadi tadi juga disebutkan kayaknya masih ada yang kayaknya sebagian besar belum submit portofolionya. Saya disuruh-suruh periksa aja, mau meriksa juga cuman udah saya periksa semua kok ya sebagian besar malah belum masuk, jadi saya belum bisa periksa gitu. Ya pokoknya ditunggu deh pokoknya ya supaya lancar semuanya ya. Jadi saya mau memanfaatkan waktu yang agak leluasa ini, baik di sesi 7 maupun nanti sesi 8, tapi juga cuma satu unit kompetensi. Ya. Jadi silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang mau dikonsultasikan soal portofolio, ya jangan sungkan-sungkan. Saya letak kesulitannya di mana, kalau membutuhkan contoh atau seperti apa, tentu saya akan usahakan ya semaksimal mungkin untuk memberikan referensi kepada Bapak Ibu. Ya. Silahkan nih siapa yang mau ini konsul yang perlu ini etis silahkan jangan sungkan-sungkan. Bu Setia kayaknya udah nih udah mau nanya kelihatan.
Gimana Bu Setia? Sebetulnya iya Pak. Saya mungkin kekurangan waktu aja Pak, karena di kampus juga lagi dapat tugas sebagai ketua panitia sarasehan, jadi masih Oh belum ya, masih bingung mengatur waktu Pak. lagi Iya. sibuk ya. Ya, kemarin kan sempat direvisi ya Pak ya, dikembalikan sama Pak Dadang. Cuman mau mengerjakan terus keburu ada tugas dari Pak Tri Pak, makanya saya ngerjakannya dulu gitu. Iya, Ya, ya, rencananya prinsip besok, antrian yang berlaku ya, nih. rencana besok Sabtu Minggu saya libur Pak. Insya Allah saya kerjakan Mm-mm. lagi. Siap. Ya, nah. Ada ini barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai portofolio apa begitu? Silakan Bu. Sementara masih belum Bapak. Belum ya. Ya. Jadi saya refresh sedikit di pertemuan pertama itu kita bicara soal SOP ya. SOP. SOP itu kan memang kalau idealnya minimal 7 lah ya. 3 SOP. Yaitu perencanaan tenaga kerja, pengadaan, ya, pengembangan, kompensasi and benefit atau payroll, kemudian integrasi, pembinaan termasuk di dalamnya. Kemudian pemeliharaan ya, dan pemisahan. Minimal 7. 7 aja bisa beranak pinak juga. Satu fungsi bisa anaknya bisa 3, bisa 4 gitu ya. Jadi waktu itu kan saya pikir ambillah yang pada umumnya pasti perusahaan harusnya ada gitu ya. Yaitu rekrutmen, kemudian pelatihan, ya, pengupahan dan pembinaan dan disiplin. Nah, yang kemarin saya share itu contoh-contohnya. Ya sebenarnya tinggal dimodif aja itu SOP ya. Kemudian yang kedua adalah job grading. Job grading itu kan isinya sebenarnya evaluasi jabatan. Jadi output dari evaluasi jabatan itu kan job grade ya. Jadi salah satunya kan bisa menggunakan contoh kuesioner point system gitu ya, metode point. Itu memang satu-satu sih ya. Jadi makanya saya minta satu pekerja jabatan struktural, satu jabatan fungsional. Ya. Tapi tidak harus poin sebenarnya sih kalau Bapak Ibu mau menggunakan yang lebih sederhana, misalnya seperti metode ranking atau metode klasifikasi bisa tuh. Karena saya sendiri menggunakan kombinasi sebenarnya. Jadi kalau untuk pekerjaan manajerial, struktural ya, dan pekerjaan operator itu kami menggunakan klasifikasi. Karena mudah ya dengan melihat struktur organisasi aja kan simpel ya. Cuma yang agak memang memerlukan satu analisa itu ya. Itu adalah yang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fungsional atau keahlian spesialis. Maka menggunakan alat bantu metode point. Jadi outputnya adalah grade jabatan. Ya, saya pernah sampaikan contohnya kan. Jadi ada golongan, berapa golongan misalnya. 1 sampai berapa, 10, mau 13. Nanti tiap golongan itu disebutkan daftar jabatannya apa saja. Ya, kalau menggunakan seluruhnya menggunakan poin, bisa saja diselipkan satu kolom, yaitu poinnya. Gitu. Poin skor sekian sampai sekian. Ya, bisa seperti itu. Itu kalau untuk menyusun job branding. Kemudian pada pertemuan kedua kan kita ada 2 unit kompetensi, yaitu yang pertama menyusun sistem remunerasi. Ya, sistem remunerasi itu di dalamnya ada dua elemen. Ya. Yang pertama adalah mengenai komponen upah dan non upah. Ya, komponen upah dan rujukannya simpel karena sudah ada sih di PP 36 ya, atau di PP 78 itu mengenai anatomi penghasilan yang saya pernah sampaikan slide-nya ya. Jadi yang termasuk komponen upah itu apa? Yaitu upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap. Komposisi yang berlaku adalah kalau upah pokok kan 75% minimal, tunjangan tetapnya maksimalnya 25%. Sekalipun kalau untuk pekerjaan manajerial dan spesialis sekarang tidak dibatasi begitu, jadi boleh sih mau beda sedikit. Tidak harus 75-25 juga boleh. Ya. Kemudian pendapatan yang tergolong non upah. Non upah itu misalnya apa? THR, kemudian apalagi ya insentif, bonus, ya.
uang ganti fasilitas kerja, kemudian apalagi uang servis, ya. Uang makan nih Pak ya. Uang makan maksudnya di tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap. Tapi pembayarannya bisa tidak sama. Kalau gajian tanggal 25, misalnya uang makan dibayar tanggal 1, ya boleh aja. Dan sebaiknya dipisah gitu. Hmm. Sebaiknya dipisah. Ya. Tapi kalau dikasih cateringnya kan nggak perlu muncul gitu ya. Kecuali kalau bulan puasa ganti uang gitu ya. Bulan puasa ganti uang. Ya. Jadi kalau tunjangan makan, tunjangan transport itu masuk kategori tunjangan tidak tetap. Yang dimaksud tunjangan tidak tetap itu kan munculnya hak itu ada syaratnya. Ya, misalnya apa? Hadir, harus hadir ya. Kalau di saya kehadirannya minimal 4 jam. Ya. Jadi pengakuan orang hadir itu minimal 4 jam. Jadi kalau hadirnya di bawah 4 jam, saya sarankan ambil cuti aja. Gitu. Karena nggak akan diakui gitu. Ya. Kalau di tempat saya Ya, 8 jam jam kerja Pak. normal kan 8 jam gitu. Masa Ya, orang hadir 3 8 jam jam mesti Pak. diakui hadir sehari penuh? Ya nggak? Ya. Jadi ya itu sih nggak diatur definisi secara spesifiknya di undang-undang, itu kan policy kita gitu ya, supaya ada satu batasan lah. Jadi kalau misalnya karyawan mau pengen kerja tapi ada keperluan gitu, terus gimana dong? Ya udah kita bikin aja kriterianya. Anda hadir dulu lah 4 jam, tapi harus syaratnya diizinin atasan. Jadi, kalau nggak diizinin ya nggak boleh. Gitu, ya. Jadi kan atasan punya kewenangan kan, untuk mengatur pekerjaan. Nah, jadi tunjangan makan, tunjangan transport itu tergolongnya tunjangan tidak tetap karena ada syaratnya, ya, yaitu kehadiran, ya, atau mungkin syarat lain. Ya. Apakah misalnya harus mencapai target tertentu, misalnya bisa saja. Tapi kalau bicara makan dan transport ya pada umumnya sih kehadiran kriterianya. Nah, tinggal sebenarnya gampang itu kalau melihat komponen sih, ya, dilihat aja slip upah, ya nggak? Di slip upah kan muncul itu semua, ada upah pokok, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan makan, tunjangan transport, ya. Ada potongan-potongan, potongan premi BPJS, misalnya potongan PPh 21, kan muncul semua di sini. Cuma mungkin saya kira banyak juga perusahaan yang slip upahnya sudah punya, ya, tetapi dasar ketentuannya belum terbit, ya. Misalnya SK tentang komponen upah dan non upah gitu. Ya sebenarnya kan kalau mau tertib harus terbit dulu gitu regulasinya internal ketentuannya. Nah itu soal komponen upah dan komponen non upah. Berikutnya adalah mengenai struktur skala upah. Nah, struktur skala upah itu sebenarnya cuma tinggal melanjutkan yang job grading kemarin yang sebelumnya gitu. Ya, yang Pak bedanya kan Dadang boleh apa? nanya dikit Ya, Pak? boleh silakan. Kalau yang mastiin lagi Pak, yang masuk sebagai upah minimum regional itu gaji pokok sama tunjangan tetap ya Pak? Jadi kalau istilah upah minimum regional itu sekarang sudah nggak dipakai. Jadi istilah UMR itu sudah tidak ada dalam nomenklatur regulasi kita. Ya. Jadi yang ada sekarang itu adalah pertama UMP, upah minimum Iya. provinsi. Ya. Yang kedua UMK. UMK itu adalah upah minimum kota atau kabupaten. Ya. Jadi cuma dua itu jargon yang dipakai sekarang. Ya. UMS juga sudah nggak ada. Upah minimum sektor itu sudah nggak ada. Ya. Dulu kan ada upah minimum sektor, misalnya otomotif gimana upahnya, ya, tekstil gitu ya, atau misalnya bidang jasa gitu. Sekarang udah nggak. Nah, pertanyaannya kan tadi mengenai komposisi ya. Boleh nggak upah minimumnya dipecah gitu ya? 75 ke pokok, 75 ke tetap, boleh. Boleh. Tinggal sekarang judul yang tetap itu apa spesifiknya. Karena kalau tetap itu artinya belum definitif. Ya kan? Itu hanya menggambarkan sifat dari tunjangan itu tetap. Ya. Tetapi title-nya apa gitu? Apakah itu tunjangan jabatan? Apakah tunjangan keluarga? Gitu ya. Atau apa? Gitu. Tapi setahu saya sih sebenarnya gini, kalau level operator itu biasanya sih belum ada tunjangan jabatan. Ya.
Maka yang sering dipakai itu begini. Kalau untuk operator, level pelaksana, ya, level paling bawah gitu, itu upah pokoknya 100% minimal UMK. Ya. Nah, tapi kalau kemudian dia promosi, misalnya menjadi supervisor, menjadi foreman, baru muncul tuh tunjangan jabatan sebagai tambahan. Ya, tapi kalau misalnya kita mau pecah pun boleh aja sih sebenarnya kalau kalau policy kita mau memunculkan yang namanya tunjangan operator, tunjangan jabatan operator 25%-nya dari UMK, boleh-boleh aja sih sebenarnya. Nah, boleh-boleh aja. Tapi sebenarnya kan nggak ada efek apa-apa sebenarnya dipecah kayak gitu juga. Karena pada saat kita ngitung THR, tetap aja harus dijumlahkan dua-duanya. Tidak bisa kita cuma bayar THR itu dasarnya cuma upah pokok 75%. Itu kan nggak bisa begitu. Ya. Karena penerimaan yang sifatnya tetap itu kan sekurang-kurangnya sebesar upah minimum. Kan begitu ketentuan. Bahkan kan upah minimum itu kan sebenarnya hanya berlaku untuk yang masa kerja di bawah setahun. Ya, yang setahun atau lebih kan harus harus beda, ya harus ada sundulannya. Ada juga perusahaan yang memasukkan pembedanya itu dalam satu komponen baru, ya, namanya tunjangan masa kerja. Gitu. Ya, misalnya per 1 tahun masa kerja dikasih berapa ya, sekalipun cuma 10.000, 20.000 ya boleh-boleh aja sih itu. Ya, yang penting kan antara orang lama orang barunya beda begitu, ya kan? Karena memang sih sebenarnya apa ya mazhab, mazhab atau rejim gitu ya, dari pengupahan di Indonesia itu ya masih mengakomodir yang namanya masa kerja gitu ya. Sekalipun sebenarnya nggak berarti nggak selalu orang yang masa kerjanya lama itu lebih pandai atau lebih produktif daripada orang lama kan begitu ya. Tapi ya mau bilang apa kalau regulasi kita masih mengakomodir dan masih memasukkan faktor masa kerja itu sebagai pembeda upah ya. Dan itu kan disebutkan kalau Anda baca Permen 1 2017 sih mengenai struktur skala upah kan dimasukkan tuh masa kerja itu sebagai compensable faktor, ya kan? Dimasukin. Ya kalau di negara maju sih udah apalagi udah berbasis kompetensi, ya. Apalagi berbasis produktivitas. Ya, sekarang kan digembar-gemborkan tuh, ya. Oleh pemerintah kita sendiri, ya, upah berbasis produktivitas. Tapi sering sih sebenarnya regulasi yang lainnya justru bertolak belakang, ya. Jadi kadang apa ya suka apa ya nggak sinkron gitu ya antara antara program-program dan regulasi itu kadang nggak sinkron gitu ya. Demikian Pak Yanwar kalau menurut saya ya mengenai tadi itu. Memang kalau baca Permen 1 2017 itu sebenarnya angka-angka yang ada dalam tabel seluruh skala upah itu sebenarnya upah pokok ya. Upah pokok basicnya itu. Tapi itu tidak mengikat ya. Apalagi di PP 7 di PP 36 2021 itu sebenarnya kemudian itu dilonggarkan. Jadi tidak harus upah pokok ya di dalam struktur skala upah itu. Mau take home pay pun boleh ya. Mau menggabungkan angka itu sebagai gabungan antara upah pokok dan tunjangan jabatan boleh saja. Ya. Jadi sebenarnya juga tidak semua hal itu diatur secara rinci dalam regulasi, Pak. Ya, banyak hal kita sendirilah di perusahaan yang harus menentukan sendiri. Tergantung kita punya konsep dan kita punya strategi pengupahan. Ya. Jadi tidak bisa seluruhnya copy paste karena apa yang mau di copy juga nggak ada. Gitu ya. Karena undang-undang terus sampai ke bubuk-bubuknya gitu. Perusahaan musik kayak gimana? Ya udah kalau gitu mah kita nggak usah belajar ilmu manajemen SDM ya. Copy paste aja regulasi kan gitu. Ya, jadi memang karena berbagai macam industri juga kan karakternya beda-beda. Ya, tidak bisa pukul rata. Nah, kalau hemat saya sih sebenarnya untuk tunjangan jabatan ya. Kalau menurut saya sebaiknya dipisah. Jangan dimasukkan dalam tabel struktur skala. Kenapa? Karena orang bisa ganti jabatan. Ya, ganti jabatan. Bisa promosi, bisa demosi, betul nggak? Bisa mutasi, yang mungkin ya, nilai atau value daripada tunjangan jabatannya beda-beda gitu. Ya. Jadi kan ribet dari urusannya itu. Ya. Nah, jadi yang sering terjadi begini, orang itu didemosikan, ya,
pangkat atau jabatannya turun, tapi upahnya nggak turun, kan konyol gitu. Ya nggak? Konyol menurut saya. Tanggung jawabnya berkurang, risiko kerja berkurang, tuntutan berkurang ya. Tapi dia dapat upahnya sama gitu. Ya, kalau menurut saya justru malah tidak adil. Harusnya bikin tabel terpisah aja tunjangan jabatan itu. Jangan dimasukkan dalam struktur skala upah. Jadi kayaknya lebih lebih menurut saya lebih gampang ngaturnya ya. Kalau struktur skala upah itu isinya cuma upah pokok. Ya. Nanti tunjangan jabatan dipisah. Gitu Pak Yanuar ya, kalau menurut hemat saya. Silakan, mungkin ada yang lain boleh. Kalau mau aja waktu leluasa, bikin PPPKB mah gampang lah. Dengan copy paste aja. Bener ya Pak Adin ya, gampang ya. Pak Adin udah ada lengkap itu. Ya, tinggal di submit. Yang lama meeting sama konsolidasinya, Pak. Nah ya. Ya kalau udah jadi mah plong ya Pak Adin ya. Lama tuh berundingnya kan gitu ya. Boleh nanya Negosiasinya. lagi, Pak? Boleh, boleh, silakan. Kalau kan di Indonesia sendiri kan yang saya hadapin gitu, banyak perusahaan itu tuh masih kesulitan menerapkan UMK tersebut, Pak. Gitu ya. Nah, itu tuh gimana ya, Pak ya? Gitu ya. Misalnya ada Kesulitan seperti itu. menerapkan itu, Iya, karena betul, kesulitan karena kan menerapkan itu kondisi, mm-mm, bisa dua sebab karena ya Pak ya. kondisi, uh-uh, Karena nggak mampu. betul. Ya, kalau nggak mampu, dulu tuh ada prosedurnya Pak, yang disebut Mm-mm, memohon izin penangguhan. Tapi sekarang udah nggak oke. ada. Itu. Jadi caranya gimana dong? Bingung ya. Ya paling juga bersepakat di bawah tangan kali. Sepakat. Ya daripada Hmm, bubar perusahaan. Ya. Cuma memang eh, dalam regulasi ya, dicoba diakomodir, yaitu dengan upah minimum khusus untuk usaha mikro kecil, Pak. Disingkatnya UMK juga gitu. Tapi maksudnya UMK yang ini bukan upah minimum kota kabupaten ya, tapi usaha mikro kecil. Kriterianya apa usaha mikro kecil? Omset setahun itu nggak lebih dari 4,8 miliar. Itu dari salah satu 4,8 kriteria. miliar ya. Oke. Hmm. Jadi kalau misalnya omset perusahaan kita tidak melampaui 4,8 miliar setahun, berarti masih masuk kategori usaha mikro kecil. Nah, kalau usaha mikro kecil itu boleh membayar upah kepada Hmm, karyawannya di bawah upah minimum, tetapi harus berdasarkan kesepakatan. Jadi kembali, tapi yang penting ada payung hukumnya gitu Pak Januar ya. Ada ya, payung hukumnya, itu ada di PP 36 Pak, ya, PP 36. oke. Jadi tinggal bersepakat dengan karyawan. Ya. Cuman ada Kesepakatannya itu, kriterianya juga Pak. ya, ya. Ada kriterianya itu di PP 36 tuh terperinci Pak disebutkan bahwa pertama standarnya itu kan ada angka garis kemiskinan. Pak. Jadi garis Hmm, kemiskinan itu misalnya sebulan berapa gitu ya. Nah, itu hmm, jangan di bawah itu. Jadi harus di atasnya kalau nggak salah di atasnya paling tidak 25%. Jadi hmm, tidak hmm, tidak bisa juga perusahaannya sewenang-wenang gitu, Pak, ya. Jadi ada angka bottom line gitu ya yang harus dipatuhi. Tapi kemudian juga harus dilengkapi dengan kesepakatan dengan wakil pekerjaannya. Baru bisa jalan. hmm, Sekarang yang bingung itu gini, Pak. Perusahaannya nggak masuk kategori usaha kecil mikro. Nih, tapi nggak mampu bayar. Bingung kan? Payung hukumnya nggak ada, Pak. Sementara prosedur hmm, penangguhan juga sudah nggak ada. Nggak seperti dulu-dulu. Sekalipun ribet urusannya, Pak. Ribet itu ya harus ada proses itu karena disetujui atau enggaknya itu gubernur Pak yang mutusin.
gubernur. Urusannya ribet. Harus kirim laporan keuangan 2 tahun terakhir yang diaudit akuntan publik. Ya. Kemudian harus ada kesepakatan dengan karyawan. Dan belum tentu disetujui izin penangguh. Nah, Iya. jadi prakteknya gimana? Nah, ini ceritanya. Jadi kadang antara apa yang tersurat ya di dalam regulasi itu di lapangan itu tidak seluruhnya bisa jalan, Pak. Saya ambil contoh ya. Dulu itu waktu sebelum PP 78 2015 itu kan upah minimum itu kenaikannya kayak bola liar, Pak. Wah, pokoknya udah amburadul aja. Ya, seenaknya aja. Pernah terjadi, Pak. Kalau nggak salah tahun berapa lah, 2014 atau 2015 sih. Kabupaten Bogor itu pernah naik upah minimumnya 70%. Gila nggak, Pak? Ya. Nah, kalau orang Bogor mah masih ingat merinya. Kurang lebih 2014-2015. Sebelum PP 78, Pak. Ya. Terus yang terjadi gimana, Pak? Di lapangan itu. Ya. Akhirnya apa? Serikat pekerja dengan perusahaan itu bikin kesepakatan di bawah tangan, Pak. Untuk upahnya tidak bisa dilaksanakan. Jadi di bawah angka itu, Pak. Dan nggak kira-kira aja naik ke 70% aja. Ya, itu yang rada nggak normal sama bupatinya aja. Ya. Karena memang problemnya adalah urusan upah minimum itu sering ditunggangi kepentingan politik, Pak. Terutama pilkada. Ya. Dan semua kandidat tuh tahu kalau buruh itu kan massa, suara, Pak, dalam tanda petik suara. Jadi udah jadi kacau, Pak. Dan sebenarnya di Snaker tahu, Pak, ada kesepakatan kayak gitu. Akhirnya mereka itu apa ya, istilah orang Sunda mengpencarang. Jadi ngelihat tapi gini gitu, dia mana gitu. Udahlah, yang penting aman lah. Ya sekarang karyawan juga nggak punya pilihan, Pak, daripada dibubarkan perusahaannya. Iya nggak? Mau maksa-maksain gitu ngikutin UMK yang nggak kira-kira naiknya gitu. Atau yang penting kalian masih bisa kerja, perusahaan cuma sanggupnya naikinnya segini gitu. Dan itu jalan, Pak. Ya. Tapi kalau Pak Yunion nanya itu sesuai peraturan enggak? Ya enggak lah. Iya kan? Gitu. Ya gitulah persoalannya. Iya Pak, apa kemarin Silakan, Pak. juga masalahnya ini Pak, saya sempat bantuin juga di itu Pak, apa namanya di salah satu apa stable kuda di Jakarta ya, gitu ya. Itu kan Hmm. kita mau ngikutin aturan Pak, gitu ya. Omset masih di bawah waktu itu pandemi lah di bawah 4,8 gitu ya. Nah, tapi itu karyawan tuh ada 60-an, mostly tuh ini Pak yang apa ngurus kuda, gitu kan. Nah, karena di Jakarta kan Hmm. UMR-nya udah tinggi Pak, gitu kan. Nah, mereka cuma kerjanya mandiin kuda, jalan-jalan kuda. Tapi kalau kita gaji di atas UMR semua, itu kan berat banget ya buat perusahaan. Sedangkan level of education-nya mereka juga dibayar 2,5 juta, 3 juta udah happy banget gitu loh Pak. Itu udah jauh daripada Ya, mereka cuma biasa bawa-bawa kuda gitu kan ya, Pak. Nah itu yang kita dilema juga betul. tuh Pak. Jadi ini gimana Hmm. ceritanya gitu ya. Kita mau comply tapi satu sisi kan jauh sekali. Sedangkan buat Ya, karyawannya sendiri itu yang ngurus kuda itu yang mandiin kuda gaji 3 juta aja udah gede banget buat mereka gitu kan daripada di kampung iya. mereka nggak ini gitu. Nah itu kan jadi Ya. itu sih Pak kemarin sempat bingung gitu tuh Pak. Hmm. Ya, kalau Pak Yanuar berharap saya menjawabnya by the book, ya saya mah gampang jawabnya. Ya salah, gitu. Gitu aja. Kalau jawabnya by the book ya, by regulation. Betul. Tapi kalau bicaranya adalah kenyataan sosial ekonomi di lapangan, ya mungkin saya sih lebih punya sudut pandang pragmatis. Yang penting bersepakat, Pak. Ya. Tapi nggak perlu dilaporin kesepakatan. Tetap aja dianggap salah. Kenapa saya bilang kesepakatan sekalipun semua orang sukarela ya bersepakat? Karena ada satu prinsip di dalam hierarki hukum itu, Iya, bahwa semua melanggar yang di kesepakatan atas itu, gitu ya. nah, kalau melanggar regulasi yang lebih tinggi tetap dinyatakan bisa Tidak batal demi legal demi hukum hukum ya. atau dapat dibatalkan.
gitu. Nah, sekarang paling potensi masalahnya adalah kemungkinan bisa dibatalkan enggak. Saya kira kalau semua karyawan mengerti, menerima, siapa yang mau mengajukan pembatalan? Ya, orang di Snaker, pengawas ya udah suruh pengawas yang ngegaji. Sisanya kurangnya pengawas saja yang bayar. Betul, Pak. Ya Dilema ya, Pak itulah ya. Gitu. dilema. Ya. Makanya misalnya kalau untuk industri-industri yang besar ya kayak manufaktur gitu Pak, kayak pabrik tekstil, terutama garment. Garment di Jawa Barat banyak yang hijrah Pak ke Jawa Tengah. Hmm. Dihitung pakai kalkulator apapun nggak masuk Pak hitungannya. Ya, iya. Hmm. Oh sekarang kayak perusahaan tempat saya kerja itu kan kita jual celana paling murah 300.000 Pak. Malah kalau new arrival bisa 600.000. Di Tanah Abang jualnya 100.000. Jadi bikinnya gimana? Bingung. Saya yakin itu bisa jual celana denim harga 100.000 itu pertanyaannya. Ini yang ngerjain celana ini dibayar berapa? Diikutkan jam sostek nggak? Ya. Nah, kalau kerja lemur dibayar nggak? Itu aja cek. Pasti itu dikerjakannya di home industry. Dan mereka adalah perusahaan-perusahaan perseorangan. Ya, yang tidak ada izin, bukan wajib pajak. Gitu. Ya nggak? Betul, Pak. Boro-boro gitu, bayar UMR, bayar lembur, ya, jam sostek. Hmm. Gitu. Itu persoalan. Jadi seharusnya sih ya kalau kita bicara bahwa kemampuan perusahaan itu kan tidak sama. Harusnya, ini idealnya Pak, pengupahan itu jangan terlalu banyak dicampuri oleh pemerintah. Biarkan aja market yang bicara, yang bergerak. Market dan kapasitas, kemampuan dari perusahaan. Jadi itu ranahnya harusnya merupakan ranah bipartit. Ya, sepakati. Kalaupun perusahaan atau pemerintah mau ngatur, itu rambu-rambu dasar aja. Rambu-rambu dasar. Jadi tidak bisa terlalu masuk. Karena ada perusahaan yang sanggup melakukan itu, ada yang enggak. Ya. Sekarang kalau mau jujur Pak, Bapak jalan-jalan coba ke pasar-pasar tradisional atau pusat-pusat perbelanjaan yang kelas menengah kecil, Pak. Kayak tenan-tenan begitulah. Ya. Ada lapak-lapak di kayak apa ya, kayak ITC kayak gitulah. Ya. Kalau di Bandung ada ITC Kebun Kelapa, ada Kepatihan, kalau di Bandung. Tolong Bapak Ibu tanya, mereka gajinya berapa? Upah. Coba dicek. Berapa? Bisa dapat separuh dari upah minimum aja udah bagus. Yeah. Ya. Sekarang pertanyaannya, itu karena melanggar, terus itu mereka harus bubar atau gimana? Terus mereka cari nafkah dari mana? Emang kita kayak di negara maju gitu, orang nganggur aja dinafkahi oleh negara atau Yeah. gimana? That's the problem. Sekarang aja kan ya, saya di Dewan Pengupahan juga belum bisa gimana-gimana. Kemarin kan nunggu itu. Nunggu Permenaker 51. Ya. Mengganti, menyempurnakan ya mungkin maksudnya. Merubah PP 36 itu. Ya. Soal upah minimum kan. Buruh kan menolak. Pengennya naiknya 15%. Nah, pada saat inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga paling berapa? Kalau pakai rumus aturan yang baru itu, kami sudah bikin simulasi. Kenaikannya di bawah 4% itu kalau kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Tapi mereka mintanya naik 15%. Ya nggak apa-apa sih kalau dibayarin sama wali kota, boleh. Atau sama Pak Gubernur, silakan. Sekarang banyak perusahaan lagi menurun. Coba aja nih ya. Siapa yang terakhir jalan-jalan ke mall itu? Gimana? Mallnya rame nggak? Sepi. Sepi. Tekstil garment itu bisa nyampe target 60% aja bagus. Terus sekarang mesti
naikin upah 15%. Pusing pala BRB gitu ya. Aduh. Dan kalau aktivis buruh memang kerjaannya itu. Ya, kalau nggak gitu ya bukan aktivis. Apalagi Bandung. Di Bandung mah udah ritual tahunan itu gedung sate mesti dikepung gitu aja sih. Jadi kalau di kayak di Bandung mah sudah diledekin sama kayak para pengamat ya atau orang-orang HR itu apa. Bukan UMK, bukan upah minimum kota kabupaten, tapi UMHD. Tahu UMHD? Upah minimum hasil demo. Upah minimum hasil demo. Gitu. Karena pakai pakai hitungan yang benar sesuai regulasi pun selalu ditolak. Jadi pengennya tuh gimana mereka gitu yang nentuin. Konyolnya lagi kalau didukung oleh kepala daerah lagi. Ya, yang punya kepentingan politik udah deh. Amburadul aja udah. Gitu, Pak. Silakan mungkin ada yang lain. Nah, yang belum nanya Ibu Ruth nih, belum nanya nih, Pak Soehardiman juga. Gimana lancar-lancar aja. Kalau saya mau kembali ke yang itu Pak, struktur skala upah. Kalau di tempat saya itu nggak apa-apa ya Pak, geser topik ya. Iya, Kalau bebas. di tempat saya itu sekarang lagi bikin dual career path. Jadi memang ada yang memang di grade 2 gitu ya. eh Kami ada 6 grade gitu, ada 6 level. Di grade 2 itu ada yang memang nggak punya tim gitu ya, jalurnya spesialis, tapi ada juga yang mulai jadi junior supervisor seperti itu. Ya memang gajinya memang jadinya eh, sedikit berbeda mau nggak mau gitu karena memang kalau yang leader yang masuk jalur manajerial itu mereka dapat tunjangan jabatan seperti itu. Eh, untuk bikin apa namanya portfolionya nanti mau seperti apa Pak? Berarti di grade 2 itu berarti memang ada yang eh, leader dan ada yang individual kontributor gitu ya Pak ya maksudnya. Dipecah aja dua itu, list jabatannya. Ada list jabatan struktural dan satu lagi kolom list jabatan fungsional. Bisa begitu. Nah, Oke. jadi kalau itu masih di dalam grade yang sama, misalnya grade 2 gitu ya, Hmm. ya bisa di situ. Sepanjang Hmm. rentangnya itu sama, rentangnya berapa rupiah sampai berapa rupiahnya bisa dimasukin di situ. Tapi bisa juga begini yang tadi saya katakan bahwa di situ jangan memasukkan unsur tunjangan jabatan di dalam struktur skala upah. Jadi tunjangan jabatannya dipisahkan dalam tabel tersendiri, terpisah. Jadi di situ hanya munculnya upah pokoknya saja di dalam struktur skala upah. Bisa seperti itu. Yang penting tidak timbul kekacauan aja gitu ya. Kekacauan dalam menafsir tabel itu sih sebenarnya. Itu yang paling penting. Ya kalau perbedaannya signifikan ya bedain aja grade-nya. Ya. Misalnya 2A dengan 2B gitu kan bisa pecah. Tapi satu strukturalnya masuk 2B bisa ya. Lebih tinggi kan. Yang fungsionalnya atau spesialisnya masuknya di 2A. Nilai rupiahnya kan pasti beda dong, ya kan? Iya Pak. Bisa. Ya, kalau mau memasukkan juga tunjangan jabatannya masuk ke situ. Jadi di breakdown menjadi 2A, 2B. 2A untuk yang struktural, junior supervisor tadi, ya. 2B, ya, 2A itu yang spesialis tadi, individual contributor. Jadi masuknya ke fungsional. Ya, bisa begitu. Tapi sebenarnya gini lah, yang penting ada portofolio aja, Bu Ruth, nggak usah terlalu ribet. Loh, kalau memang prakteknya di tempat ibu begitu, ya udah itu aja. Saya Nggak juga mesti tidak ada. ideal-ideal banget ya Pak. Maksudnya kalau Oh kalaupun iya, nggak nggak sesuai standar, iya. maksudnya sama banget Ya, dengan kalau contohnya Bapak, nggak kalau apa-apa Anda ya. nanya di tempat saya udah ideal apa enggak juga mungkin tidak ideal. Karena bicara policy itu kan bukan masalah benar salah. Benar nggak?
Ya, kadang sesuai kebutuhan perusahaan. Ya, orang lain bisa melihatnya itu benar, bisa melihatnya itu juga salah, bisa. Iya kan? Iya, Pak. Termasuk ada yang memasukkan tunjangan makan dan transport menjadi tunjangan tetap. Ya. Bagi karyawan mah untung aja. Coba mungkin ceritanya adalah bahwa perusahaannya nggak mau ribet ngitung gitu, dibablasin aja semua gitu ya. Tapi ujung-ujungnya berarti harus dihitung kalau mau bayar THR, mau bayar pesangon harus dihitung. Mau ngitung tarif lembur per jam bisa dihitung, dimasuk plus minus. Gitu, Mbak Ruth ya. Jalan aja pakai yang ada sekarang. Tidak akan dianalisis kemudian dibilang bahwa ini harus dikoreksi. Enggak. Yang penting bisa ini ada portofolionya dan bisa dijelasin udah selesai. Gitu aja sih. Pak Suhardiman mau nanya kan? Silakan Pak. Kalau saya sih menyimak aja Pak, karena kalau struktur skala upah yang ada di kita sekarang ini sangat simpel gitu loh Pak. Itu Hmm. yang kita buat. Jadi itu dia itu jabatan, kemudian jabatannya, kemudian kualifikasi upahnya, upah terendah, kemudian upah tertinggi. Gitu aja Pak. Gitu. Jadi dia menguraikan itu aja. Ya. Sepanjang Masa terpenuhan apa kebutuhannya terpenuhi. Kan sebenarnya gini loh. Esensi daripada kenapa harus ada struktur skala upah itu. Sebenarnya kan di dalam rangka mewujudkan satu azas dalam pengupahan yang disebut equal pay for equal job. Ya. Sepanjang bahwa azas itu tercapai, terwujud, ya, bahwa kita membayar jabatan-jabatan yang sama bobotnya itu dengan bayaran yang sama, berarti udah tercapai. Dan itu kan esensi daripada job evaluation, job grading, kemudian endingnya ke struktur skala upah itu kan itu sebenarnya. Makanya kan ada ada tugas kompilasi data itu kan waktu kita menentukan upah pekerja atau misalnya dalam penyesuaian-penyesuaian. Itu kan ingin ngelihat ada nggak upah yang sifatnya anomali gitu. Ya nggak? Anomali itu yang underpaid, overpaid, kayak gitu. Itu kan yang harus dirapihkan. Nggak masalah sih. Jadi gini, jangan menganggap bahwa oh struktur skala upah harus canggih. Enggak. Bukan harus canggih. Tapi harus sesuai kebutuhan perusahaan dan terwujud itu prinsip tadi. Equal pay for equal job. Udah. Selesai. Ya. Kan perusahaan juga beda-beda dong itu ukurannya. Ada yang kecil, menengah, besar. Ada yang simple proses bisnisnya. Ada yang complicated. Ya itu mempengaruhi. Ya tentu kalau perusahaan-perusahaan yang size-nya besar, karyawannya ribuan orang, mungkin ada yang sampai 10.000, 20.000 orang. Jumlah jabatannya banyak, struktur organisasinya kompleks, ya mau nggak mau lah, pasti struktur skala upahnya juga rada kompleks kan begitu. Jadi itu berbanding lurus sebenarnya kompleksitas tabel struktur skala upah itu dengan kompleksitas organisasi. Gitu Pak. Ya. Jadi kalem setuju, aja. setuju Pak. Kebetulan ini juga kita pakai pakai kan untuk kalau pengesahan ini kan salah satu persyaratan pengesahan PP ya Pak ya ke Disnaker ya Pak. Ya diperlihatkan gitu. Iya benar. Oke Pak. Tapi sebenarnya kalau struktur dan skala upahnya sudah ada di dalam PP kan ya nggak usah diperlihatkan lagi kan ada di situ. Ya nggak? Benar, benar Pak. Ini kalau misalnya kita belum memasukkan ke dalam PP dan PKP, ya, misalnya dalam bentuk SK tersendiri, ya diperlihatkan. Ini loh, gitu, struktur skala upah. Ya. Tapi juga udah mulai banyak kan perusahaan-perusahaan yang sudah mencantumkan struktur skala upahnya di dalam PP atau PKB-nya, di dalam salah satu bab atau pasal. Berarti kan udah nggak perlu lagi mesti diperlihatkan khusus, nggak perlu. Kan ada di situ, ya kan? Benar Kan Pak. akan dikaji dulu oleh pihak Disnaker apakah misalnya ada kekurangan enggak, ada ketidaksesuaian enggak dengan regulasi yang berlaku. Kan Oke Pak. Mbak Ika, kemana aja Mbak Ika? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Silakan. Pak.
Nggak ada, lancar. Silakan kalau ada kesulitan apa. Ya, saya baru pindah kerja lagi, Pak. Jadi saya masih adaptasi Pindah di kerja. kantor baru. Oh gitu. Oh Iya, ya, jadi kalau baru pindah kerja mah portofolionya pakai yang lama aja tuh kalau memang ada. iya, nanti saya pakai yang lama. Kemarin juga Hmm. sudah bilang sama Patri. Iya, kalau yang baru kan masa orang baru yang ngubek-ngubek portofolio ya. Ya kecuali kalau Iya. posisi kita cukup tinggi di situ dan bisa akses ke semua database, ya boleh aja sih. Coba kan masalahnya bukan Anda yang bikin. Ya enggak? Iya, dia udah Yang masuk ke ideal itu kan ERP eh, semua sih, Pak. hmm, ya kan kan portofolio yang ideal itu yang otentik. Ya, artinya eh, Yang kita sudah prosesnya tahu gitu ya, Pak. betul. Ya idealnya yang ada nama kita di situ, minimal paraf di situ, itu Iya, yang otentik. Tapi kalaupun enggak, kita bisa jelaskan. Ya, ya mungkin teman kita yang bikin, yang terlibat. Misalnya dalam perundingan PKB, ya dengan Serikat Pekerja. ya. Kita mungkin nggak ikut misalnya di dalam tim perunding, tapi mungkin teman kita atau atasan kita, ya paling ya kita mesti ngobrol dengan mereka itu seperti apa proses. Sehingga pada saat ditanya oleh asesor itu kita bisa jelaskan. Storytellingnya harus ada. Itu aja sih yang paling penting. Iya itu, Pak. Saya kalau yang baru ini masih review-review dan adaptasi dulu sih, Pak. Mm-mm. Silakan mungkin ada yang lain yang mau tanya, boleh. Kalau enggak saya sharing dulu deh materinya ya. Materi hari ini tentang PP dan PKP ini. Nah, ini yang saya tampilkan ini adalah cuplikan dari SKKNI-nya ya. SKKNI. Jadi di sini cuma 2 elemen sih sebenarnya. Elemen kompetensinya. Pertama menyusun PP atau PKB, yang ini. Yang kedua menerapkan. Cuma 2 sebenarnya elemen. Ya. Nah, kita lihat sekarang elemen pertama menyusun. Itu terdiri dari 2 kriteria unjuk kerja. Ya, poin 11 dan poin 12. Poin 11, konten PP atau PKB diidentifikasi sesuai kebutuhan organisasi dan masukan dari pemangku kepentingan. Ya. Nah, sebenarnya sih begini ya kalau mengenai yang pertama ini ya, bahwa konten PP atau PKB-nya diidentifikasi dulu ya sesuai kebutuhan dan masukan stakeholders. Ya. Tapi sebenarnya selain itu atau sebelum ke sana ya, sebenarnya kan di dalam regulasi udah jelas. PP PKB itu isinya apa? Ya nggak? Sebenarnya di copy paste dari regulasi pun bisa. Tapi mungkin ini yang dimaksud bahwa harus diidentifikasi kebutuhannya apa perusahaan kita. Baik dari secara korporasi ya, maupun secara stakeholder departemen-departemen gitu ya. Teman-teman kita di manajer itu butuhnya apa. Nah, barangkali itu yang disebut syarat kerja itu. Kalau yang normatif kan tinggal copy paste, betul nggak? Kalau yang normatif, yang hukumnya wajib itu. Masih ingat itu? Yang normatif itu apa aja? Yang hukumnya fardu ain itu. Upah minimum, upah lembur, BPJS, ya. Istirahat kerja dan cuti-cuti, THR, upah selama sakit, apa lagi? Kompensasi PHK, kompensasi PKWT. Ya, artinya yang diwajibkan, yang disebut normatif. Nah, di luar itu kan disebut syarat kerja. Masih ingat nggak syarat kerja tuh? Syarat kerja adalah hak dan kewajiban pengusaha atau pekerja yang belum diatur dalam peraturan perundangan. Itu. Jadi sifatnya tidak wajib. Sunnah. Gitu. Ya. Misalnya apa? Tunjangan makan, tunjangan transport, atau catering, ya,
antar jemput karyawan, mes karyawan, baju seragam, ya, apalagi insentif, komisi, ya, tunjangan jabatan berapa, ya, bonus, kayak gitu, Bu. Itu kan hukumnya tidak wajib. Nah, itu diidentifikasi. Perlu ngaturnya sedalam apa dan item apa saja. Kan ada perusahaan misalnya yang dia menentukan juga ya karena perusahaannya baik gitu ya. Di tempat saya contohnya. Di tempat saya itu ada yang namanya penghargaan masa kerja. Eh, penghargaan kesetiaan kerja. Jadi semacam award lah. Jadi untuk 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tuh ya kita kasih piagam penghargaan, kasih pin emas, ada pin, ada bros, ada gelang. Ya, bisa ngambil ya, ngabisin kiloan itu tiap tahun itu. Kan itu nggak wajib gitu. Tapi kita ngerasa bahwa perusahaan ya pimpinan juga mengizinkan ya menyediakan budgetnya begitu. Ya, ya itu boleh masukkan. Jadi yang dimaksud di sini adalah eh, pendapat saya bahwa ini perlu mengidentifikasi kontennya apa sesuai kebutuhan perusahaan dan pemangku kepentingan. Saya kira itu lebih kepada yang merupakan syarat kerja tadi, yaitu hak dan kewajiban yang belum diatur di dalam peraturan perundangan, tapi perusahaan memerlukannya, karyawan pun memerlukan. Misalnya tentang aturan main perjalanan dinas, misalnya, kan itu nggak diatur di undang-undang. Perjalanan dinas kayak gimana itu, ya kan? Itu bisa diatur. Itu yang dimaksud poin 1. Ya. Kemudian poin 1.2, ini PP atau PKB disusun atau dirundingkan, ya, untuk kemudian diajukan ke instansi yang berwenang untuk mendapat pengesahan dan bukti terdaftar. Nah, ini kan lebih kepada persyaratan administratif, ya. Jadi kalau untuk peraturan perusahaan PP itu pertama wajib dikonsultasikan dulu dengan wakil karyawan. Ya, artinya di sana belum ada serikat pekerja, ya. Kalau PP wajib dikonsultasikan dulu. Setelah oke, tapi bukan berunding lah, bukan ya. Ini hanya dikonsultasikan. Bikinlah risalahnya atau berita acara konsultasi. Bikin aja. Nah, kalau sudah, kemudian approval kan, approval sama pimpinan perusahaan, tanda tangan. Setelah itu diajukan ke Dinas Tenaga Kerja setempat untuk dilakukan pengesahan. Itu kalau PP bentuknya. Ya. Tapi kalau di tempat itu sudah ada serikat pekerja, dan memang mereka juga minta berunding untuk menyusun PKB-nya, ya berarti perundingannya harus dijalani. Ya, lakukan, bikin dokumentasinya, daftar hadir, berita acara dan sebagainya. Ya. Sampai sepakat. Ya. Sudah sepakat berarti kan semua yang berunding tanda tangan dong di situ. Ya, ya minimal wakil pengusaha dan wakil serikat pekerjanya tanda tangan. Atau mau semua delegasinya atau tim berundingnya tanda tangan boleh aja, lebih overall. Ya. Nah, cuman berikutnya itu beda nih persyaratan administratifnya. Kalau tadi PP itu adalah pengesahan oleh Disnaker, ya. Kalau PKB itu bukan pengesahan namanya, pendaftaran. Pendaftaran. Tapi sekalipun itu dua istilahnya sama, berbeda, satu pengesahan, yang satu pendaftaran, ya, tapi tentu Disnaker itu punya kewajiban untuk memastikan bahwa kontennya itu sudah betul, ya, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jadi bisa saja tuh, itu tuh naskah atau dokumennya itu bolak-balik bisa. Ya, kata Disnaker mungkin ini ada yang nggak sesuai, harus diupdate, ya karena peraturannya sudah ganti, misalnya. Ya itu bisa bolak-balik, gitu. Ya, sampai kemudian clear ya, sudah sesuai. Ya, sekalipun kadang-kadang ada pasal-pasal yang kelewat, kecolongan, itu ada juga. Ya kembali sih kepada tim Disnakernya sendiri cukup cermat nggak tuh dalam menelaah
ya draft ya, dari PP atau PKB. Jadi itu maksudnya ya, yang poin 1, 2. Nah, di elemen yang kedua, ini menerapkan peraturan. Terdiri dari dua kriteria unjuk kerja, ya, poin 21 dan 22. Di poin 21, PP atau PKB yang telah disusun dan atau disepakati diajukan ke instansi yang berwenang untuk mendapat bukti pengesahan. Nah, ini sebenarnya sih overlap nih 1, 2 dengan 21. Ya. Ya intinya ini mah masalah apa ya, birokrasi lah, administratif kalau menurut saya. Dan sebenarnya sih kalau ya kita cukup bagus hubungannya dengan Disnaker, ya itu kan mudah sebenarnya. Karena mereka sendiri juga pasti ya, cukup koordinatif dengan kita. Nah, poin 22 nih. Program sosialisasi PP atau PKB yang telah disahkan atau didaftarkan dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku. Ya, ya memang harus sosialisasi. Jadi jangan sampai karyawan nggak tahu aturannya kayak gimana sih. Gitu. Syukur-syukur dibikin ini, dibikin bagian dari handbook, employee handbook. Jadi kan setiap karyawan pegang tuh PP atau PKP. Bisa juga itu digabung dengan company profile misalnya ya, atau hal-hal yang lain. Tata tertib karyawan. Jadi sebenarnya simpel kok. Ya. Kalau kita lihat nih SKKNI-nya sendiri kan cuma segini aja sih. Jadi kalau lihat di sini apa sih portofolionya? Ini konten peraturan perusahaan dan seterusnya diidentifikasi. Ya ini nggak terlalu muncul portofolionya di sini. Nah paling ini bukti nih, bukti terdaftar kayak gitu ya. Jadi ini kalau itu sudah disahkan atau didaftarkan itu nanti kepala dinas itu menerbitkan SK itu. Jadi ada SK. SK bahwa PP atau PKB itu sudah disahkan atau sudah didaftar. Jadi itu menjadi dasar bahwa dokumen ini itu sudah valid, gitu. Ya, sudah valid. Sudah boleh disosialisasikan karena sudah didaftarkan. Kalau PKB dan kalau PP itu sudah disahkan. Ya. Intinya gitu aja sih. Ya mungkin di sini ada sih beberapa hal yang sifatnya lebih ke proses komunikasi ya. Proses komunikasi itu apa? Ya kalau PP kan konsultasi dengan wakil karyawan. Kalau PKB perundingan, ya kan? Setelah itu adalah sosialisasi ya, kepada minimal perwakilan karyawan. Semua departemen harus ada keterwakilannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi kriteria unjuk kerjanya cuma gini-gini aja kok sebenarnya, simple. Nah, hal yang mendasar adalah gini, kalau ada pertanyaan, kenapa sih ada dua istilah, gitu, ada PP dan PKB? Emang apa bedanya? PP dan PKB itu sebenarnya isinya tuh sama, tujuannya pun sama. Yang beda apanya? Prosesnya. Kalau di PP itu prosesnya itu adalah perlu ada konsultasi dengan wakil karyawan. Ya. Kalau PKB itu harus ada perundingan dengan serikat pekerja yang mewakili karyawan. Bedanya cuma itu. Yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah prosedur birokrasinya dengan Dinas Tenaga Kerja. Kalau PP itu pengesahan, birokrasinya. Kalau PKB itu pendaftaran. Itu aja sih beda. Sosialisasinya sama aja. Tetap aja ngumpulin orang ya kan. Ya, terus dijelasin isinya. Terus mungkin ada tanya jawab kayak gitu aja sih. Jadi isinya adalah terutama hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, kemudian juga tata tertib perusahaan. Itu yang paling pokok. Hak dan kewajiban pun kan kita bisa bagi dua lagi. Ada yang sifatnya normatif, ya kalau normatif kan itu sifatnya mutlak. Ya. Tinggal copy paste aja. Nah kalau yang sangat variabel, customize, ya, itu yang disebut syarat kerja. Ya. Yang sifatnya tidak wajib tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Itu poin pentingnya itu saya kira. Nah, berikutnya perlengkapan ya, dan peraturan yang diperlukan. Nah, ini ada daftar verifikasi ke anggota. Jadi gini, serikat pekerja itu ya, dia juga harus memenuhi syarat dan ketentuan pendirian serikat pekerja. Jadi nggak bisa misalnya ngumpul-ngumpul di warung kopi terus mendeklarasikan serikat pekerja. Tapi tidak ditempuh tuh prosedur verifikasinya. Dia kan harus lapor ke Disnaker, nanti kan keluarkan SK bahwa serikat pekerja ini sudah terverifikasi. Ya kan mendirikan serikat pekerja juga harus jelas dong anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, terus afiliasinya, apakah betul afiliasi kemana. Kan banyak loh kan serikat-serikat pekerja yang sifatnya apa ya, ya banyak DPD-nya, DPC-nya ya, atau mungkin sampai ke tingkat pusat. Apakah mandiri? Mandiri itu berarti tidak afiliasinya kemana-mana gitu. Tapi terlepas itu mau afiliasi mau kagak, yang penting itu harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, yaitu Undang-Undang Serikat Pekerja. Ya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Pada aturan mainnya nggak. Dan itu diaturnya oleh undang-undang loh, nggak main-main loh itu. Ya. Cuma memang undang-undang serikat pekerja di Indonesia itu sangat longgar kalau hemat saya. Kenapa saya bilang sangat longgar? Karena 10 orang aja udah bisa mendeklarasikan serikat pekerja. 10 orang. Ya. Jadi ekstrimnya begini. Kalau misalnya Anda punya karyawannya 100 orang misalnya. Terus setiap 10 orang mendirikan serikat pekerja. Jadi itu ada 10 tuh serikat pekerjanya. Gila nggak? Ini contoh ekstrim aja sih gitu. Ya. Jadi dengan hanya deklarasi 10 orang aja itu bisa jadi itu serikat pekerja. Tapi tentu dia juga harus memenuhi syarat administratif yang lainnya. Nah, salah satunya kan ini, verifikasi keanggotaan. Jangan sampai ya, dia mengklaim, misalnya ini ada perusahaan karyawannya 100 orang, terus ada 3 serikat pekerja. Masing-masing mengklaim anggotanya 75 kan bingung. Lah karyawannya aja cuma 100. Ya enggak? Terus kalau masing-masing serikat pekerja mengklaim anggota saya 75 orang, lah terus itu yang sisanya itu apa? Makhluk halus atau apa gitu. Ya. Ya, itu yang dimaksud perlu verifikasi itu kan di situ gitu. Jangan sampai ada duplikasi ya. Double-double keanggotaan kayak gitu kan jadi bingung gitu. Nah, kemudian yang lainnya apa? Misalnya kalau itu konteksnya PKB, maka perlu namanya dokumen tata tertib pelaksanaan perundingan. Ya, biasalah kalau yang namanya perundingan atau persidangan kan itu harus ada tata tertib. Kemudian ini misalnya referensi model PP atau PKB organisasi lain atau dokumen sebelumnya. Nanti saya kirim ya, saya ada contoh-contoh atau contoh PP atau PKB itu ya yang bisa jadi referensi. Ya, ya syukur-syukur udah ada lah. Itu hanya pembanding aja. Di tempat lain kayak gimana sih? Peraturan yang diperlukan ya ini sih sebenarnya regulasi sih, rujukan-rujukannya. Kalau sekarang kan Undang-Undang Cipta Kerja tuh, Undang-Undang Nomor 6 2023 ya kalau nggak salah. Pengesahan itu Perpu ya. Ya tapi kan Undang-Undang 13 itu juga masih ada di dalamnya sekalipun ada yang diubah, ada yang dihapus kan. Ya. Jadi sebenarnya Undang-Undang 13 juga sebagian itu masih berlaku, terutama yang nggak dihapus dan yang nggak diubah. Salah satunya apa itu yang nggak diubah, yang nggak dihapus. Pasal 62, pasal 62 itu tentang ganti rugi karyawan kontrak ya, yang diberhentikan atau berhenti. Itu kan masih berlaku. Sebelum waktunya kontrak habis itu masih berlaku. Kemudian ini, nah ini agak teknis. Ini adalah peraturan Menteri nomor 28 tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan. Ya. Yang tadi saya cerita itu ada di sini tuh. Aturan mainnya itu. Nah, ini kalau ini bicara kompetensi ya, knowledge, skill, attitude yang diperlukan kalau kita misalnya mau mengurus soal PP dan PKB. Ya, ya banyaklah yang harus diperlukan. Kalau mau mulus, mau efektif, ya kita juga harus menguasai know-how-nya. Ya.
Ini pengetahuan keterampilan yang diperlukan. Termasuk kan ini sebenarnya apa ya? Oh, perundingan itu kan harus bisa bernegosiasi, ya kan? Kemudian ini sikap kerja, ya attitude, berpikir komprehensif, teliti, analitis, komunikatif, dan seterusnya. Termasuk ini kan analisis dampak biaya, cost and benefit. Jadi jangan sampai gini, kita menyepakati suatu usulan gitu, tapi kita lupa belum melakukan analisis dampak biaya. Jangan sampai ada satu pasal yang sepertinya enteng gitu ya, sepertinya enteng, tapi eksekusi di lapangannya berat. Ya contoh kalau di tempat saya itu tadi penghargaan kesetiaan kerja dengan cenderamata emas, ya. Ya kalau karyawannya cuma 5 atau 10 orang nggak terlalu berat. Ini kalau sudah ratusan orang, gila nggak? Kemarin aja nih, bulan lalu lah, kami memberikan penghargaan untuk 187 orang. Ya. Termasuk yang masa kerja 30 tahun tuh dapat gelangnya 12 gram itu, lebih mungkin. Satu orang. Ya. Jadi itu harus menyediakan emasnya aja lebih dari 3 kilo itu. Ya. Ya sekarang sekilo berapa? Segram berapa coba? Emas. Itu ngabisin duitnya gede itu. Ya dulu waktu perusahaan bikin kebijakan ini, ya waktu itu emas belum mahal ya, tahun 99. Dan mungkin bos juga masih punya stok emas gitu ya. Enteng aja, ya udah jalan aja kan. Ya, sekarang mulai lumayan ya katanya. Wah iyalah, bisa 600-700 juta itu. Urusan penghargaan kesehatan kerja itu. Itu yang saya maksud. Ya. Jadi harus dipertimbangkan juga dampak biayanya. Kemudian benefitnya buat perusahaan. Ya aspek kritis lah. Hal-hal yang memang harus dapat perhatian. Ini big picture itu sama dengan yang tadi, yang kriteria untuk kerja. Ya, cuma digambarkan secara flow. Nah ini bicara konten. Sekurang-kurangnya memuat apa? Hak dan kewajiban, syarat kerja, tata tertib perusahaan. Kalau jangka waktu standar sih 2 tahun. PP maupun PKB itu sama 2 tahun. Boleh extend 1 tahun. Nah, terus ini yang harus diperhatikan nih. Ya. Hal-hal yang merupakan pengaturan lanjut dari peraturan perundangan. Gini, Bapak Ibu kalau baca undang-undang atau regulasi apapun, ya, apakah PP atau peraturan menteri, mungkin pernah baca satu pasal yang bunyinya pengaturan lebih lanjut dari ketentuan ini diatur di dalam peraturan perusahaan. Pernah baca yang kayak gitu? Peraturan perusahaan, PKB atau perjanjian kerja. Ya artinya apa? Artinya regulasi yang berlaku pun menyerahkan ke perusahaan untuk mengatur lebih rinci, lebih teknis. Jadi kalau ada klausul kayak gitu ya artinya ya kita harus mengatur lebih teknis kalau memang itu diperlukan. Ya. Kalau itu memang relevan dengan kebutuhan. Ini yang dimaksud. Karena tidak semua hal itu kan diatur di undang-undang begitu. Ya kan? Kita sendirilah mungkin yang harus mengaturnya di tingkat perusahaan. Nah, ini contoh nih, ini lebih teknis nih. Contoh daftar isi sebuah PP dan saya kira sebuah PKB juga sama aja, ya. Kontennya kurang lebih kayak gini. Yang bedanya mungkin di bagian awalnya aja lah. Kalau PKB kan berarti harus ada 2 pihak disebutkan tuh. Pihak pertama, pihak keduanya siapa, gitu kan. Wakil pengusaha siapa, wakil pekerja atau wakil serikat pekerja siapa. Ya, ya kalau PP kan SK aja, SK Presiden Direktur aja PP. Nah, coba kita lihat nih daftar isinya nih. Pertama mukadimah ya, pembukaan ya, atau pengantar kayak. Terus masuk nih, ini keputusan direksi tentang peraturan peraturan. Jadi ini formatnya SK. Surat keputusan Presiden Direktur PT X tentang peraturan perusahaan. Periode, nah, disebutkan aja periode kan. Bisa periode 2023, 2025 gitu. Bab 1, ketentuan umum, istilah-istilah. Ya, jadi ini bicara nomenklatur ya. Jargon atau terminologi yang dipakai itu. Tapi ini sebagian besar copy paste dari undang-undang sih sebenarnya. Kecuali kalau punya satu nomenklatur istilah yang di undang-undang nggak ada. Ya, kita sendiri yang harus merumuskan definisinya.
Maksud dan tujuan, ya. Apa maksud dan tujuan dari PP ini? Kemudian bab 2 hubungan kerja. Ya, di sini bicara tentang misalnya mengenai penerimaan karyawan, tentang masa percobaan, tentang pengangkatan, penempatan, dan pemindahan karyawan, tentang karyawan tidak tetap, ya, ya. PKWT lah berarti ya. Evaluasi dan penilaian kinerja, kemudian mengenai promosi dan demosi. Itu ada di bab 2, ya, misalnya. Ini contoh aja. Tapi tipikal sama kok kayak gini kok. Nggak beda jauh. Ya. Cuma mungkin ada yang isinya itu lengkap banget, itu sampai bisa tebal lah kayak skripsi. Gitu ya. Ada aja yang tipis aja gitu. Bab 3, waktu kerja. Ini ngatur tentang hari kerja dan jam kerja seperti apa. Bab 4, mengatur tentang hari libur, cuti, dan meninggalkan pekerjaan. Di dalamnya terdiri dari apa? Tentang hari libur, tentang cuti tahunan, tentang istirahat haid dan istirahat melahirkan atau keguguran. Ya, ini khusus untuk pekerja wanita. Kemudian mengenai istirahat sakit, mengenai izin meninggalkan pekerjaan dengan upah penuh. Jadi yang disebut paid leave, nggak kerja tapi dibayar. Di luar cuti tahunan kan ada. Contoh apa? Menikah, menikahkan anak, orang tua mertua meninggal, keluarga inti ada yang meninggal, keluarga serumah ada yang meninggal, menghitan anak, membaptis anak, itu kan masuk. Yang kayak gitu-gitu. Ya. Izin meninggalkan pekerjaan pada waktu jam kerja, misalnya nih mau bawa anak ke posyandu, itu ya. Izin dulu sejam 2 jam, gitu, termasuk. Ya. Meninggalkan pekerjaan tanpa izin atau mangkir, nah kalau bolos atau gimana, itu aturan main. Gitu. Konsekuensinya apa? Bab 5, pengupahan. Ya. Sini terdiri dari pasal-pasal yang mengatur sistem pengupahan, kayak gimana. Ya. Struktur skala upah, nah muncul di sini nih, struktur skala upahnya, yang tadi saya bilang itu. Bisa saja dimasukkan di sini. Ya. Bisa juga nggak dimasuk. Kalau menganggap itu ya nggak bisa dibuka gitu ya, konfidensial gitu. Ya nggak apa-apa sih. Bikin aja dalam SK tersendiri. Gitu. Tapi kalau misalnya cukup terbuka, transparan, ya dibuka aja di sini. Dimasukin di dalam PP-nya atau dalam PKP. Ya. Tahu saya seperti BCA itu struktur skala upah dimasukin. Tapi sampel level menengah aja. Ya, menengah ke atasnya enggak, dipisah dia. Ya. Jadi mungkin sampai level kepala cabang pembantu mah muncul di situ. Tapi kalau level kepala cabang utama atau manajerial itu nggak muncul di situ. Ya. Tentang kerja lembur, bagaimana nih kerja lembur itu syarat dan ketentuan. Ya banyak juga yang sebenarnya tinggal copy paste itu dari regulasi yang berlaku. Nggak perlu mikir sendiri. Karena mikir sendiri juga bisa aja salah, ya nggak? Ya kalau itu sifatnya normatif ya nggak usah mikir lah, copy paste aja gitu, ya nggak? Tunjangan uang makan, upah selama sakit, tunjangan uang transport, tunjangan hari raya keagamaan, THR, bantuan bagi karyawan yang ditahan oleh pihak yang berwajib. Nah ini sih masuknya ke yang komponen upah dan non upah itu masuk di sini sebenarnya. Ya. Kemudian bab 6 tentang pengobatan. Ya, ya sebenarnya kalau pakai BPJS sudah selesai ya. Tinggal ditulis saja. Perusahaan mendaftarkan seluruh karyawannya dalam BPJS Kesehatan udah selesai. Nggak usah diatur gitu kan aturannya BPJS yang jalannya nggak. Nah, tapi kalau misalnya masih ada yang namanya swakelola atau fasilitas di luar BPJS ya boleh-boleh aja sih. Kan kalau dalam regulasi ketenaga kerjaan tuh gini, memberikan kurang dari regulasi nggak boleh, ya. Kalau memberikan lebih boleh, gitu ya. Topping gitu boleh, gitu. Ya. Nah ini soal pengobatan misalnya hal-hal yang sifatnya umum gimana? Pengobatan rawat jalan, perawatan rawat inap, melahirkan, bagaimana? Kemudian bab 7, fasilitas kerja. Ya. Apa misalnya? Peralatan kerja, pakaian kerja, perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri. Kita masuk ke sini. Bab 8, mengatur tentang jaminan sosial dan kesejahteraan.
Di antaranya BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Nah, ini bisa overlap tuh kesehatan itu dengan yang bab 6 nih, ya. Sebenarnya bisa overlap. Tapi maksudnya begini, barangkali yang bab 6 itu yang memang fasilitas khusus di internal perusahaan selain BPJS. Cuma kan perusahaan juga sekarang mikirnya ngapain jadi double-double ya. Kan yang wajib BPJS Kesehatan. Yang wajib. Ya. Kalau fasilitas internal sendiri kan nggak wajib. Itu hanya sekedar pelengkap aja. Gitu. Komplementer. Gitu. Berikutnya fasilitas ibadah. Jadi mungkin ada masjid, ada mushola, atau apa. Ya mungkin kalau di Bali barangkali harus ada pura kecil barangkali untuk sembahyang umat Hindu misalnya ya. Ya, atau mungkin kapal misalnya tempat umat Kristiani misalnya mau berdoa itu ya silakan aja sih. Ya kalau di tempat saya ada masjid, ada musola, ada ruangan yang disediakan untuk persekutuan doa itu disediakan kalau di tempat saya. Berikutnya misalnya penghargaan akhir tahun bonus. Ya ini bonus masuk. Bantuan kematian, ya uang duka lah. Bantuan kematian bagi keluarga ini ya pasal 3738 itu saya kira ini uang duka. Ya. Cuma di sini nggak ada tuh penghargaan kesetiaan kerja nggak ada. Ya. Ya karena memang itu kan ya sebenarnya itu apa ya? Ya kebijakan, tidak wajib. Ya. Bab 9, peningkatan keterampilan karyawan. Ya. Misalnya pelatihan dan pendidikan bagaimana kita ngaturnya. Kemudian program keluarga berencana, nah ini masukin nih program KB. Ini kan nggak normatif kan gitu. Apalagi sekarang tuh, kayaknya program KB mah populernya zaman Pak Harto ya. Sekarang mah nggak apa gitu. Mungkin juga banyak anak muda juga nggak terlalu familiar ya dengan program keluarga berencana. Kemudian koperasi karyawan, Kopkar, ya ini diatur sebagai penunjang kesejahteraan ya. Karyawan butuh sembako, butuh pinjaman, misalnya untuk anak sekolah dan sebagainya. Mungkin perlu ada koperasi. 12 tentang tata tertib kerja. Nah ini kalau sering kaitannya dengan disiplin pegawai itu di sini nih ya. Bab tentang tata tertib kerja. Di sini diatur tentang pencatatan kehadiran, absen lah, ngabsen gitu ya. Mau scan, mau selfie, atau mau kartu ketokan gitu ya. Tergantung sih teknologi yang dipakai apa. Kemudian mengenai ID card ya, wajib dipakai selama dalam lokasi perusahaan. Kemudian kewajiban karyawan yang lain. Tindakan disiplinnya kalau melanggar gimana? Mungkin kalau mau lebih lengkap dibikin tabel nih. Daftar pelanggaran dan daftar sanksinya apa gitu ya. Mungkin perlu juga diatur. Supaya nanti standar gitu. Kalau orang melanggar ini hukumannya apa. Jadi jangan kemudian tiap manajer beda beda keputusan gitu. Kalau ada kisi-kisinya, ada petunjuknya, ada guidance-nya kan lebih lebih sederhana ya. Kemudian mengenai pelanggaran tata tertib kerja. Bab 13 ini mengatur tentang penyelesaian keluh kesah. Nah, ini wilayah-wilayah yang ya kurang disukai lah karena ngurusin orang komplain itu ya. Ya, tapi kan nggak bisa dihindari kan. Kadang-kadang ya ada karyawan yang berkeluh kesah. Ya, jadi atur aja. Mungkin ya step by step kan berjenjang. Jadi ini kan bisa saja ujungnya itu perselisihan sebenarnya. Perselisihan. Kemudian bab 14 ini tentang PHK. Ya, kalau Anda lihat misalnya di PP 35 ya. PP 35 tahun 2021. Itu bab tentang PHK itu wah, dalamnya tuh banyak gitu. Ya, karena alasan-alasan PHK itu banyak. Kalau nggak salah ada 25 tuh. 25 alasan PHK itu. Konsekuensinya beda-beda itu. Hitung-hitungan kompensasinya juga beda-beda. Ini di sini kan disebutkan beberapa ya. Pertama pasal 48 ngatur secara umum. Kemudian berikutnya karena pelanggaran peraturan tata tertib, karena pelanggaran berat, karena sakit berkepanjangan dan ketidakmampuan bekerja karena alasan kesehatan. Kemudian PHK karena tidak dapat mencapai standar prestasi kerja, misalnya prestasinya jelek terus itu gimana? Mungkin harus diatur. Ya. Kalau enggak nanti kita nggak punya payung hukum atau payung aturan ya. Kalau terjadi misalnya orang yang
ya prestasinya sangat jelek gitu. PHK karena alasan mendesak atau force major, tinggal diatur di sini definisinya, kondisinya kayak gimana. Kemudian karena pensiun, karena alasan lain, misalnya termasuk mungkin meninggal dunia ya, harusnya dicantumkan juga ya. PHK karena meninggal dunia. Berikutnya, ini uang pisah. Uang pisah itu kan untuk yang mengundurkan diri, ya uang pisah. Kemudian yang di PHK karena kesalahan berat, ya. Terutama untuk mereka yang posisinya bukan posisi mewakili pengusaha. Ya. Terakhir nih, bab 15 penutup. Di sini mengatur tentang penafsiran dan amandemen. Jadi bisa saja sepanjang waktu, ya seiring berjalan waktu itu, mungkin ada yang dianggap belum lengkap gitu aturan main. Sehingga harus ada amandemen, tambahan atau perubahan. Penutup. Jadi inilah kurang lebih kisi-kisinya nih. Ya. Kalau kita lihat konten dari sebuah PP atau PKB itu kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan mengenai konten ini. Boleh. Di tempat Anda juga sama kan kayak gitu. Silakan Pak Suhardiman, silakan. Pak, mau Gimana Pak? mau izin nanya aja Pak, ini mau sharing aja. Kalau Ya, tadi kan ada salah satu cuti itu ada sick leave ya Pak, cuti sakit gitu ya. paid leave ya, paid leave. Iya, cuti sakit. Jadi kalau cuti sakit itu kan apakah ada diatur nggak Pak batasnya gitu ya? Setahu saya belum menemukan apakah di dalam PP-nya ada batasan gitu untuk cuti sakitnya. Karena begini, kalau di perusahaan misalnya kita buat standar, oke cuti sakitnya dalam 1 tahun 10 hari misalnya. Karyawan tuh rata-rata pasti pakai itu 10 hari. Ada yang lebih malah gitu ya. Ada yang lebih. Karena terlebih misalnya kita kasih salah satu persyaratannya misalnya harus ada surat keterangan Nah, dokter ya. Surat keterangan dokter. Nah, yang lebih marak sekarang tuh kan dengan apa mudahnya kita bisa konsultasi melalui apa ya dokter dokter halo online dok, gitu Pak. Halo dok gitu Pak ya halo dok. contohnya ya. Halo dok, kemudian dia share dan memang mungkin tanpa merasa curiga tapi ini menjadi karyawannya tidak produktif gitu Pak. Dalam 1 tahun Hmm. bisa kalau dihitung-hitung bisa sampai 20 hari, ada yang 30 hari itu jumlah sakitnya gitu. Nah, itu apakah mau sharing aja sih Pak, controllingnya gimana ya? Kalau seperti itu di tempat Bapak gitu. Nah, sebenarnya sakit itu kan bukan satu rencana yang diprogram. Emang ada orang yang berencana sakit? Enggak, ya enggak. Jadi kalau menurut saya sakit itu adalah insidental, accidental. Ya, siapa sih yang mau sakit? Tapi kalau dia sakit dan tidak bisa kerja, ya masa kita paksa-paksa masuk? Nggak mungkin. Daripada misalnya kita mesti ngegotong dia kalau dia pingsan. Itu ya, urusannya repot. Ya. Jadi kalau menurut saya, controllingnya adalah dari sisi keabsahan dokumen. Ya, keabsahan dokumen. Ada juga perusahaan yang kemudian membatasi bahwa surat keterangan sakit yang diakui adalah yang diterbitkan oleh dokter perusahaan atau yang diverifikasi oleh dokter perusahaan. Gitu. Ya, jadi memang itu memerlukan kita punya satu orang dokter lah, atau klinik yang ditunjuk. Jadi semua dokumen keterangan sakit harus mengalir ke sana. Atau mungkin dibatasi yang lebih dari 2 hari harus verifikasi. Betul. Kalau di saya sih sampai 1-2 hari sih cukup approval saya sama manajernya selesai. Lewat dari 2 hari harus melampirkan diagnosis dan nanti diverifikasi oleh dokter perusahaan. Itu pengendaliannya di situ. Ya. Jadi kalau lewat 2 hari tidak ada diagnosis dan tidak ada verifikasi dokter perusahaan, maka lebih lewat dari yang 2 harinya itu nggak diakui. Jadi nggak kita bayar upahnya. Kan kaitannya kayak situ. Yang penting diatur aja di dalam SOP-nya. Ya. Atau di dalam PP-nya boleh diatur. Kalau mau itu agak teknis sih sebenarnya.
Tapi yang penting karyawan tahu syarat dan ketentuannya. Oh, itu bisa kita atur di dalam PP-nya juga, Pak. Bisa atur aja. Ya, kalau itu PKB kan lebih enak karena kita sebelumnya udah rundingan tuh sama serikat pekerja. Di PP pun sebenarnya ada konsultasi kan gitu. Ya, yang penting kan gini loh, sebenarnya perusahaan bukan bukan mau memaksa-maksa orang sakit harus terus kerja, enggak juga. Ngapain juga orang sakit dipaksa kerja juga nggak akan benar kerjanya. Ya, belum kalau terjadi sesuatu di perusahaan, jatuh lah dia, pingsan lah. Jadi repot satu departemen kan mesti ngegotong gitu. Ya enggak? Jadi kita jadi mesti mesti wise lah, saya pikir ya. Tapi tentu karyawan pun nggak bisa seenaknya. Gitu. Ya, ya itulah perlunya verifikasi dokumen. Ya, ya memang kadang sih ada juga sebenarnya mereka memalsukan surat. Ya, tapi itu resikonya dia bisa kehilangan pekerjaan gitu. Karena pemalsuan itu kan pidana, ya nggak? Sekalipun hanya sekedar memalsukan surat keterangan sakit, ya tetap aja pidana, ya nggak? Itu bisa dikenakan, dia di PHK. Nah, ini ya yang karyawan mesti tahu. Jangan kemudian konyol gitu, ya. Hanya karena pengen bolos sehari tetap dibayar upah, terus dia merekayasa surat keterangan palsu. Itu mereka harus tahu risiko. Saya kira gitu mungkin Pak pengendaliannya ya. Pertama dari keabsahan dan verifikasi dokumen. Ya. Bisa seluruhnya harus verifikasi dan approval dokter perusahaan atau hanya yang di atas 2 hari saja gitu. Ya. Yang penting itu dikonsultasikan dengan karyawan atau kalau dalam PKB berarti disepakati bahwa aturan mainnya kayak gitu. Ya. Gitu Pak. Terima kasih, Pak. Tapi selain itu bisa juga gini Pak sebenarnya kita bisa kan kayak gini kayak work from home kerja di rumah ya kontrolnya gimana? Bener nggak dia di rumah kerja? Terus Selama ini, gimana? selama ini yang kita lakukan sih, Pak, kalau misalnya seperti itu departemen head-nya itu akan memberikan tugas, Pak. Gitu, diberikan Ya, tugas dan dia itu harus submit dan kita mengetahui itu. ya, It- ya itu. ya, Jadi bisa kita coba kontrol itu dari output Pak, ya kan? Hasil kerja. Artinya ya, misalnya dalam 1 bulan dia harus punya output sekian, dan itu kan udah kita kalkulasi, benar nggak? Kepatutannya standar yang layaknya itu orang kerja sebulan. Kalau di tempat saya desainer itu sehari mesti bikin berapa desain gitu. Kali kan 21 hari kerja. Ya itu dikunci di situ aja. Benar nggak? Jadi nanti bisa aja kita kaitkan sebenarnya. Anda boleh saja misalnya ya absensinya nggak bagus ya. Tapi kalau outputnya masih oke, mungkin kita bisa mentolerir. Betul. Artinya dia kerja produktif. Sekalipun mungkin bolosnya relatif lebih banyak dibanding temannya gitu. Sebaliknya mungkin ada orang yang rajin banget tuh kerja, tapi outputnya sedikit. Bisa juga kan? Nah sekarang pertanyaannya, kita lebih cenderung menyukai yang mana? Ya kan? Ya kalau perusahaan kan bicaranya adalah output, output. Ya. Baru kemudian proses. Demikian. Silakan mungkin ada yang lain yang mau tanya, boleh. Silakan Mbak Ruth, silakan. Pak, saya mau minta advice untuk aturan lembur, Pak. Jadi Ya, konteksnya kan perusahaan saya tuh perusahaan teknologi gitu ya. Jadi memang banyak sekali anak-anak IT-nya gitu, engineer-engineer IT. Dan em, selama ini sih terbiasa dengan ada lemburan ya. Cuman lama-lama tuh saya berpikir sebenarnya kan ada proses kerja gitu ya yang standar gitu ya. Satu tas itu dikerjakan standarnya eh, 2 minggu. Biasanya sebutnya satu sprint 2 minggu gitu. Kayak udah paketan gitu loh. Standarnya memang 2 minggu dan harus kelar gitu. Bisa nggak ya kita itu meniadakan lemburan gitu ya dengan konsep yang tadi saya bilang gitu. Karena memang sudah ada ya.
suatu pekerjaan project yang memang udah dihitung gitu loh, maksudnya sudah diperkirakan lah oleh atasannya bahwa itu satu sprint. Timelinenya seyogianya selesai dalam 2 minggu gitu. Jadi nggak mengajukan lembur-lembur lagi gitu loh, Pak. Saya berangkatnya dari regulasinya dulu ya, regulasi. Sebenarnya kerja lembur itu tidak ada lembur wajib. Lembur itu baru wajib kalau sifatnya post major. Di luar post major, ya, lembur itu harus berdasarkan kesepakatan. Ya. Artinya kita kasih perintah lembur dan karyawannya bersedia. Kalau dia tidak bersedia, itu kita nggak bisa memaksakan. Kecuali itu force major, dan itu sebaiknya diatur dalam PP kita, PPPKB kita. Dengan kondisi seperti apa bahwa karyawan wajib lembur. Misalnya kalau ada kebencanaan, ya, atau ada deadline yang tidak bisa yang harus segera dipenuhi, kalau enggak perusahaan akan terkena penalti yang besar. Sebut itu. Jadi itu dulu regulasi. Ya. Jadi kalau karyawan bekerja melebihi jam kerja normal, ya, misalnya kalau sehari 8 jam, terus dia kerja melampaui jam pulang, ya berarti udah masuk ke upah lembur, kerja lembur dan harus dibayar lembur. Tetapi ada beberapa pekerjaan yang tidak wajib dibayar upah lembur. Artinya sudah tidak perlu diberlakukan yang namanya upah lembur untuk kelompok ini. Nah, kelompok yang bagaimana? Pertama adalah untuk pekerjaan-pekerjaan manajerial, ya, yang ya dia tuh fungsinya fungsi manajerial lah, planning, organizing, directing, controlling lah gitu ya. Kemudian kedua adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu tidak bisa dipatok waktunya, 9 to 5 gitu misalnya ya. Itu ya yang tidak bisa dikunci berdasarkan jam kerja fix gitu. Ya. Dan yang ketiga syaratnya adalah yang upahnya sudah lebih tinggi. Jadi ada 3. Anda bisa baca ini di dalam Kepmen 120 2004. Itu mengatur tentang kerja lembur dan upah lembur. Ya. Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 120 tahun 2004. Itu ada di situ. Rinci, diatur di situ. Ya. Jadi kalau tadi pertanyaan Mbak Ruth itu boleh nggak sih kita nggak memperlakukan upah lembur? Kalau berangkat dari regulasi tadi, sepanjang itu memang pekerjaan manajerial, jam kerjanya nggak bisa dipatok, kemudian upahnya relatif sudah lebih tinggi, boleh. Boleh. Nah sekarang persoalannya, kalau ternyata 3 kriterianya nggak dipenuhi, gimana? Kan gitu. Boleh nggak kita nyeleneh gitu? Nyeleneh. Ya kalau saya jawab secara regulasi, ya nggak bisa. Tapi kalau Mbak Ruth maksa gitu, harus bisa. Paling saya bisa jawab gini, ya bersepakat aja dengan mereka. Ya nggak? Bikin kesepakatan khusus. Ya. Tapi kan tentu pasti mereka berpikirnya adalah untung rugi ya. Gitu kan? Untung rugi. Di tempat saya ada perlakuan seperti itu ya, tapi kita bicara dulu dengan mereka bahwa mereka itu kita kasih tambahan upah ya, tambahan upah, tapi mereka sudah tidak perlu lagi klaim upah lembur, tapi mereka diberi kebebasan untuk ngatur kerjaan aja, yang penting targetnya tercapai gitu. Jadi memang perlu satu standar pencapaian ya. Ya sebenarnya juga ini abu-abu, bukan abu-abu ya, bisa saja dianggap salah kalau 3 kriteria tadi tidak terpenuhi. Pak Syuhadiman mau komen, silakan. Pak mau ikut sebagian Pak penjelasan. Kan tadi Ya, menarik silakan. karena di tempat saya juga hampir sama gitu ya Pak. Tadi salah satunya kan standarnya tadi Bapak menyampaikan bahwa kalau upahnya lebih tinggi gitu Pak. Apakah ada standarnya yang masuk upah lebih tinggi itu gitu? Karena misalnya rata-rata upahnya kan udah di atas UMK gitu Pak ya. Nah, kemudian apakah diperbolehkan kalau misalnya kalau di tempat saya itu
kita nggak berusaha untuk tidak membicarakan itu sebagai lembur, tetapi kita lebih kasih kompensasi berapa lama dia bekerja, kemudian kita akan kompensasikan dengan day off gitu Pak. Kita akan berikan di hari selanjutnya atau Oh, dia bisa ambil ke hari selanjutnya sebagai day off gitu Pak. Itu apakah itu tukar juga waktu, diperbolehkan? Benar, apakah itu tukar diperbolehkan waktu. atau gitu Pak? Mm-mm. Sebenarnya nggak ada aturannya yang membolehkan atau melarang tukar waktu. Tapi kalau mau pakai penafsiran, gini, kalau lembur itu kan, kalau hari kerja ya, lembur itu, jam pertama dikali 1,5, jam kedua dikali 2, betul? Jadi kalau mau tuker-tukeran, kalau mau adil, harus ngikutin kaidah kelipatan itu, ya. Nggak bisa ngelembur 2 jam, nanti kamu nanti punya lagi 2 jam tabungan gitu. Ya sebenarnya 2 jam lembur dan 2 jam kerja biasa kan beda. 2 jam itu ekuivalennya 3,5. Betul nggak? Jam pertama kan kali 1,5, kalau jam kedua kali 2. Berarti kalau ngelembur 2 jam itu ekuivalennya 3,5 jam. Setengah hari kerja itu. Kalau hemat saya, kalau hitung-hitungannya mengakomodir ya kalkulasi itu, cengli lah. Orang Chinese bilang cengli gitu. Ya. Kalau enggak kan nanti sebenarnya karyawan dirugikan. Karena kalau dia ngelembur dan dibayar upah lembur kan dia memperoleh upahnya lebih gede. Betul nggak? 1 jam dibayar 1,5 jam. Jam kedua 1 jam dibayarnya 2 jam. Ngelembur 2 jam dapat kompensasinya 3,5 jam. Jangan lupa gitu mengenai kalkulasi lemburan ini gitu. Harus harus masuk di dalam aturan main mengenai tukar-tukaran jam kalau menurut saya. Ya. Tapi kuncinya adalah sepakat. Kuncinya sepakat. Sebenarnya kalau sepakat mah ya, kalau karyawan rugi-rugi dikit mah mungkin cincai bagi mereka. Ya. Tapi jangan kemudian menganggap bahwa saya membenarkan itu, ya. Sebab kalau kalau bicara regulasi itu sebagian besar hitam putih, very very clear, ini boleh ini enggak gitu, ya. Cuma kita aja yang hobinya bikin wilayah abu-abu di lapangan kan, gitu, ya. Gitu. Itu kan Kan seni yang seni penting HRD itu kan. tukar-tukar enggak tuh ya Pak? Ya, semua kalau atas nama mempertahankan perusahaan mah kita mau bilang apa, ya. Mau berdebat sama menteri juga menteri nggak akan sanggup gitu ya. Kalau kita balikin ya udah Ibu Menteri yang nyelamatin perusahaan gitu. Kan nggak bisa juga. Ya. Yang penting gini mas sepakat ya. Dan jangan ada yang comel. Orang sudah bilang mah comel. Tahu comel? Comel tuh ngomong ke sana kemari gitu. Ya. Comel ke sana kemari. Udah jadinya ada pihak ketiga yang denger datang ke kita. Jadi berabe urusan. Ya kan? Ini saya bukan ngajarin nggak bener gitu, tapi kan ya kadang ada yang agak nyeleneh-nyeleneh kayak gitu. Tapi anak-anak nggak apa-apa gitu. Ya nggak akan apa-apa juga sih. Kalau nggak ada yang komplain. Orang di Snaker sendiri juga tahu kok masalah itu. Mereka bilang begini, atur aja Pak. Yang penting mah jangan ada yang mengadu ke sini. Kalau ada yang mengadu, kan nggak mungkin saya diam dong katanya. Ya benar juga sih. Ya nggak? Kalau ada yang ngadu ke Disnaker terus pura-pura nggak tahu gitu Disnakernya. Ya nggak mungkin lah. Pasti mengirim orang yang meriksa perusahaan kita. Betul nggak? Kan sekarang tinggal pertanyaannya kalau bersepakat dengan karyawannya semua harus kompak gitu. Jangan ada yang comel gitu. Ya, gitu aja sih. Bener nggak Pak Adit? Pak Dadang, nimbrung dikit nih Pak Dadang. Saya Ya. pernah tuh bikin apa namanya kayak kesepakatan itu untuk pengaturan overtime ya. Jadi terutama untuk overtime driver ya, karena kita driver itu kan Ya. spesialis untuk bawa expat dan expat tuh hobinya tiap Sabtu golop mulu. Kalau dihitung kalkulasi OT kan saya boncos di HR nih. Hmm. Makanya saya bikin kesepakatan dulu awalnya kan kayak tadi mekanisme ganti hari ternyata keberatan terus akhirnya kita bikin perhitungan di luar overtime resmi gitu. Jadi setiap hari Sabtu kamu nganter golep, kamu kan dapat bayaran kalau lebih dari 4 jam sekian ratus ribu, kalau 24 jam berarti sekian ratus ribu. Tapi nggak saya buatin Ya. SK Pak, lebih ke arah kayak surat kesepakatan antara saya mewakili manajemen dengan karyawan itu
secara legal kuat nggak sih Pak? Dan tidak saya laporan ke Disnaker juga ya. Kalau mau kuat secara legal, masukin di PP dan PKP. Atau minimal Caranya, waktu bikin perjanjian, atau caranya kalau nggak gimana Pak? dimasukin PP dan PKP, bikin di di perjanjian kerjanya. Dan itu kan artinya perjanjian kerja juga mesti dicatatkan ke Disnaker. Betul nggak? PP harus disahkan, PKB harus didaftarkan. Jadi sepanjang itu memang dilegalisasi oleh Disnaker, ya saya boleh bilang ya paling tidak di atas kertas aman. Kalau saya mekanismenya jadi ada kesepakatan terus nanti skemanya reimburse Pak. Jadi setiap Sabtu misalnya ada jadwal itu kan dokumentasinya dari apa tuh namanya kilometer mobil terus sama dokumentasi foto sama tripnya deck tour gitu. Terus baru nanti Ya minggu kalau itu depannya mah di masalah, reimburse. kalau itu mah masalah Teknisnya ya. teknis Pak. Teknis itu mah. Karena cuman kalau bicara regulasi itu begini, di peraturan perundangan kita itu membolehkan nggak itu? Sebenarnya aturan lembur tuh kayak gimana sih? Ya kalau Bapak nanya saya jawabnya adalah Kepmen 120 2004, nggak kemana-mana, ya itu juga sih bolak-balik ke situ. Sepanjang masih sinkron dengan regulasi itu ya, ya benar. Ya, tapi kalau nggak sesuai, ya silakan bikin kesepakatan. Tetapi kalau didaftarin belum tentu juga di ACC. Tahu Iya. nggak? Belum tentu. Itu Jadi Pak artinya di jadi bawah berarti tangan. praktis aja ya Pak Ya, ya. TST, TST, Tahu tahu sama sama tahu lah tahu. ya. Iya, gitu. Seni lah. Ya. Seninya orang HRD itu. Marut gimana Marut? Kalau nggak salah tuh 2 tahun lalu tuh pas waktu kita mau daftarin, kami mau mendaftarkan pembaruan PP, itu waktu itu sempat tuh Pak kita hapus gitu nggak ada lembur. Itu justru ditagih sama orang di snakernya Pak. Lah ya Jadi karena kita nggak nungguin mungkin lagi. juga orang kerja nggak pernah ada lembur. Iya kan? Gini, kalau mereka kan bayar depuk. Dan mereka bukan orang kayak kita. Mereka mah bayar depuk. Gimana kata aturan? Kacamata kuda gitu. Nggak bisa juga kita maksa-maksa. Bapak harus berpikir seperti saya dong. Dia bilang, lah memang gua mau bukan pegawai pabrik katanya. Gua mau birokrat. Ya, emang gue pikirin gitu. Dia kan kinerjanya adalah dihitung bahwa regulasi dijalanin apa enggak kan gitu. Nggak bisa juga kita memaksakan konsep kita ke mereka. Nggak bisa. Apalagi pengawas. Pengawas kan hanya mencari mencari ada kesenjangan atau enggak antara regulasi dan implementasi kan gitu aja. Jadi gini, sebenarnya kan nggak bisa semua hal itu bisa dibikin tertulis, terus minta legalisasi. Apalagi isinya salah lagi. Nggak bisa dong. Itu mah aturannya sendirilah dalam tanda petik. Anak-anak mau mah dan nggak komplain juga, asal jangan ada yang lapor kan, beres. Iya nggak? Ini bukan ngajarin nggak bener nih. Maksa sih soal pertanyaannya pada maksa soalnya. Pak, izin nanya yang Hmm. tadi Pak, kalau standar kan tadi salah satunya adalah upahnya yang lebih tinggi, jadi boleh kita nggak ngasih lembur gitu Pak. Itu ada standarnya nggak sih Pak? Gitu kalau Nggak ada. Paling pakai penafsiran kita aja lah kalau tinggi itu ya gini. Misalnya upah terendah 3 juta. Ya. Upah tertinggi 30 juta. Ya paling tidak yang disebut tinggi itu di atas garis tengah. berarti kita kita bisa Nah, komunikasikan itu ya Pak. Berarti dia udah di level itu gitu. bikin aja di PP-nya sebagai pelaksanaan dari Kepmen 120/2004, maka jabatan-jabatan berikut ini tidak berhak atas upah lembur. Sebutkan aja di situ. Bikin pasal, klausul khusus mengatur itu. Dan itu nggak salah, karena ada regulasinya, ada payung hukumnya, betul nggak? Tuh. Apalagi kalau PKB kan dirundingkan ya, kalau serikat pekerjanya setuju, ya udah. Dan mereka juga berpikirnya simpel lah, kalau level menengah ke atas, mah itulah
Kenapa sih lu tuh masih mikirin upah lembur? Lu tuh operator apa manajer gitu? Iya nggak? Ya manajer mah harus wise lah. Ya, Anda tuh udah dapat fasilitas selain gaji gede, dapat mobil, dapat rumah, ya nggak? Masa sih masih mempersoalkan upah lembur jam-jaman itu? Kamu tuh kayak operator aja gitu. Iya nggak? Make sense nggak? Make sense. Tuh. Malu-maluin aja tuh. Anak-anak aja tuh operator ngelembur sejam 2 jam kadang-kadang nggak minta dibayar, mau kok pengabdian. Kamu kok manajer tuh masih ngitung jam-jaman. Aneh banget. Gitu deh. Terima kasih, Pak. Silakan, silakan. Mungkin ada yang lain, Bu. Termasuk itu ya Pak Dadang ya. Kalau misalnya kan jam kerja itu seminggu itu maksimal 40 jam kerja, di atas itu 40 jam kerja harus itu jam lembur gitu ya, normal. jam Ya normal. di atas 40 Nah jam. itu Tapi hitungnya hari per hari. Bukan mm-mm. diakumulasi 40 jam seminggu. Enggak, lembur itu dihitungnya day by day. Kita kita 5 hari kerja misalnya ya. Sabtu Minggu off. Berarti kan sehari 8 jam di luar istirahat. Masuk jam 8 pulang jam 5. Kan gitu. Ya. Jam 12 sampai jam 1 tuh istirahat, ya kan? Nah, kalau lewat jam 5 sore dan dia harus kerja, ada yang perlu diberesin, masuk tuh upah lembur. Gitu. Jadi nggak bisa diakumulasi. Eh, ini sih Pak, konteksnya gini Pak, satu perusahaan ini dia menerapkan seminggu itu jam kerja normalnya tuh 45 hari kerja Pak. Sorry, 45 empat jam. puluh lima jam kerja, 45 jam kerja. Ya Jadi salah. 5 hari Sabtu dia masuk gitu. Tapi kalau Oh, berat. pegawainya bersepakat, Sabtunya setengah hari. saatnya setengah hari, betul. Tapi Nah, tanpa uang lembur berarti, gitu loh Pak. oh ya, berarti pelanggarannya adalah upah lembur hari libur, Sabtunya tidak dibayar. Hmm. Cuma ya balik Saya lagi tadi, berpikir sebagai pengawas ya. Oh, iya ya. ini Tapi kalau saya berperan balik lagi sebagai pengawas kesepakatan, nih. Sebagai pengawas nih. Ya. Oh, Anda hmm, salah. ya. Kalau mau tuh karyawan disuruh masuk hari Sabtu dan nggak dibayar lembur. Senin sampai Jumat jangan 8 jam. Kerja Itu 8 Pak. nama sore kan dia harus pagi dan sore itu jamnya jam Ya diatur antar aja. kudanya sih. Jangan bikin 5 hari kerja. Bikinnya 6 hari kerja. Ya. Tapi kalau 6 hari itu pagi sama sore Pak, diajak muter-muternya Pak. Nah, apa tengahnya dibikin jam kerjanya tuh pagi, dari pagi sampai jam berapa, terus istirahat sekian jam, terus baru sore lagi, sehingga jam kerjanya Bisa itu aja. Bikin diatur kesepakatan. gitu ya. Jadi istirahatnya lebih dari 1 jam. Hmm. Emang rada aneh tuh jam kerjanya gitu. Iya, iya Istirahatnya kan bisa berapa jam? Bisa 2 jam, 3 jam gitu. nah, tapi justru kan kerjanya dia tuh ya tadi pagi-pagi mandiin Hmm. kuda, sore Ya. ngasih makan kuda lagi gitu kan. Atur aja sih. Itu memang agak unik sih sebenarnya. Saya kurang menghayati karena saya nggak ada di industri itu. Tapi saya tahu itu di sales kami sempat cerita itu toko-toko di Ternate ya. Jadi kalau Hmm. kalau udah duhur itu tutup dulu tuh toko. Nanti udah asar baru buka lagi kayak gitu kali. Ya Jadi gitu sih. istirahatnya itu bisa 3 jam kali. Ya, ya bikin aja aturan. Jadi kalau istirahatnya dia bebas kan, ya terserah mau tidur bareng kuda atau enggak terserah sih, gitu ya. Gitu ya. Istirahat aja pokoknya, ya. Kuncinya kesepakatan. Kuncinya kesepakatan. Mungkin Nah, sama juga kayak gini, ya misalnya orang-orang yang kerja di pengeboran minyak lepas pantai gitu, ya kan? Itu seminggu kerja, seminggu libur. Lepas pantai jauh dari daratan itu mesti pakai helikopter gitu pak, ya seminggu tuh deh.
di pengobaran minyak lepas pakai. Nanti balik ada kelompok kerja yang kedua ganti. Dan mereka mungkin ya saya kira sih nggak sampai kerja 24 jam sih. Tapi mungkin bisa saja long shift ya kerjanya itu. Jadi istirahatnya cuma buat tidur kali ya. Bisa jalan 2 shift seolah-olah. Dan itu diatur tersendiri loh itu mengenai jam kerja di pertambangan. Malah itu peraturan menteri khusus pengaturan kerja. Karena memang nggak kayak kita di kantor atau di pabrik. Kantor sama pabrik masih normal kan. Ya, jadi sebenarnya ada yang lebih gila loh jam kerjanya. Yaitu ya seperti mereka yang bekerja di pengeboran minyak lepas pantai. Jadi kalau jawaban umumnya gini, Pak Yanuar ya, bikin aja kesepakatan ya, bahwa jam kerja itu kayak gitu. Yang penting kerja yang benar-benar kerjanya tidak melampaui 40 jam seminggu, gitu aja sih. Ya mungkin kita juga harus adalah iming-iming buat mereka bentuk insentif atau apa. Silakan. Kalau jam kerjanya di bawah 40 jam seminggu nggak ada masalah Pak ini. Kita jadikan Ya, kayak senang semacam aja karyawan. insentif gitu Pak. Jadi untuk beberapa level, saya pernah bekerja di manufacturing itu backgroundnya US company. Jadi di beberapa certain level yang udah nggak bisa overtime lagi, udah nggak entitled overtime lagi, mereka tuh boleh datang kerja tuh kapanpun, yang penting kerjaan lu beres. Jadi mau masuk Ya jam 10 sebenarnya pulang jam 4 is okay. ya flexi time ya. Ya sebenarnya gini, kalau bicara pekerjaan masa depan tuh Pak ya, pekerjaan masa depan itu apalagi dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, digital dan lain-lain ya. Dan kemarin di trigger lagi oleh COVID ya, pandemi COVID. Jadi sebenarnya masa depan pekerjaan itu ya, itu nggak lagi fixed time. Bisa flexi time, bisa work from anywhere. Work from home ya. Nah, cuman kan supaya perusahaan tidak kemudian loss ya, dari sisi produktivitas, itu perlu dibikin satu skema pengendalian kinerja. Yang tadi itu kan output berapa. Kalau enggak kan, waduh bisa ujung-ujungnya high cost. Karena tidak terkontrol. Betul. So, bisnis itu kan harus efisien. Kalau nggak efisien, tuh bisa nggak punya daya saing gitu, perusahaan. Saya kira gitu Pak. Jadi memang kita harus merubah paradigma ya. Karena pekerjaan masa depan itu akan berbeda seperti yang selama ini kita alami, terutama sebelum pandemi ya. Pandemi itu kan membuat kita terbuka, oh ternyata orang kerja itu sekarang tidak lagi secara konvensional. Apalagi yang bergerak di bidang IT ya Mbak Ruth ya. Ya kan? Oh, yang penting kan pokoknya kalau dia programmer ya modul-modul programnya itu dia selesai tepat waktu, betul nggak? Ya udah, berarti nggak ada masalah. Dia mau kerja di mana kayak gitu. Kerja di rumah saudara, mau di rumah mertua, silakan aja gitu. Ya kan? Oh, ada menarik nih diskusi ini ya. Jadi ya saya nggak terlalu banyak detail soal PPPKB karena gitu-gitu aja. Simple sebenarnya. Kalau Anda sudah punya PP dan PKB ya udah gitu aja. Ya kan? Paling-paling portofolionya nih ya. Ini ya portofolionya saya sampaikan apa yang mesti disiapkan oleh Bapak Ibu semua. Ya, saya kira ini aja sih sebenarnya. Simple aja yang ini. Ya. Nah, naskah PP atau PKB ya. Kalau yang udah punya ya bagus, tinggal diupload, ya. Tinggal disubmit. Kalau belum punya, silakan bikin satu draft. Ya. Nanti contohnya saya kirim yang PP ataupun PKB dari beberapa perusahaan. Kemudian bikin berita acara perundingan PKB atau konsultasi PP. Nanti saya kirim contoh-contohnya ya. Dokumen pengesahan PP. Nah, kalau ini mah gampang kan ada di situ ya. Dokumen pengesahan mah mestinya kalau di tempat Anda sudah ada, maka pastilah ada SK-nya kan. Ya. Kalau ini sih sebenarnya di peraturan menteri atau di SK menterinya ada kok. Ini format gampang. Ini mah hanya bikin surat menyurat aja.
Nah, syukur-syukur kalau di tempat Anda itu sekalipun Anda bukan pemilik proses, tapi mungkin rekan Anda pun untuk melengkapi. Yang penting Anda bisa cerita, cerita begini, begini, begini. Ini storytellingnya gitu. Ya, itu aja. Oke, saya kira udah pas jam 21. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa ini membantu rekan-rekan Bapak Ibu semua untuk menyelesaikan penyiapan portofolio. Nanti saya susulkan ya contoh-contoh PP, PKB, dan beberapa dokumen yang kebetulan saya punya. Baik, terima kasih. Selamat berakhir pekan. Nanti kita ketemu lagi hari Senin ya, Mbak Yunia Insya ya, Allah, Senin Pak. ya. Hari Senin. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kembalikan. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Dadang untuk penyampaian materi dan diskusi pada malam hari ini ya. Baik Bapak dan Ibu, seperti biasa di akhir sesi kita akan ada pengisian Happy Evolution Form. Jadi untuk Bapak dan Ibu jangan dulu meninggalkan Zoom. Tapi sebelum itu kita akan mengabadikan momen bersama. Oke, semuanya boleh bersiap-siap. Oke, hitungan ketiga ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Pak Dadang. Pak Dadang boleh meninggalkan Zoom. Masih Selamat boleh ini malam. pakai angka 1-2 gitu. Kita bukan PNS, Pak. Aman. Oh, bukan PNS, boleh ya. Aman. Oke, terima Oke, kasih baik. semua. Terima Sampai kasih Pak ketemu ya. Dadang. Selamat malam. Terima kasih Pak. Mas Daya, Pak. Malam. Selamat malam, Pak. Oke, sebentar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk link HF-nya sudah saya share di chat box ya. Seperti biasa menggunakan rating skala 1 sampai 5, di mana semakin tinggi rating yang Bapak Ibu berikan, artinya Bapak dan Ibu semakin senang dengan pertemuan kita pada malam hari ini. Dan jika ada feedback atau masukan, silakan dituliskan di Happy Evolution Form-nya. Baik Bapak dan Ibu, saya persilahkan. Izin live Mbak Yunia. Selamat malam. Selamat berakhir pekan semuanya. Baik Pak, Bye-bye. silahkan. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Malam. Mbak Yuni Saya ya, sudah saya juga izin pamit live. juga. Ya, baik silakan Ya, Ibu. selamat malam semuanya. Terima kasih. Sama-sama.